go, make my body go, make our bodies higher and higher. Su Fang mengeluarkan semua darah naga leluhur dan dua permata teratai yang dipadatkan dari kekuatan dunia luar angkasa dan memberikannya kepada Su Wanzhen dan Misteri. Saat fragmen dunia bergabung sedikit demi sedikit, fragmen dunia yang menyerupai kuali hijau raksasa tidak lagi memelihara permata teratai. Permata yang diambil Su Fang adalah dua permata terakhir. Jika itu orang lain, Su Fang tentu saja enggan berpisah dengan mereka. Namun, dia tidak akan pelit dengan Su Wanzhen dan Misteri. Su Wanzhen mengambil darah naga itu tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan naga Ki Agung dan kekuatan kehidupan yang terkandung dalam darah naga dan kekuatan dunia dalam permata teratai untuk dengan cepat memulihkan konsumsi besar yang disebabkan oleh pengaktifan cermin asal. Sedikit yang dia tahu. Namun, Misteri melambaikan tangannya dan mengambil kembali darah naga leluhur dan permata teratai. Dia berkata dengan tenang, saya tidak membutuhkan ini lagi. Mengapa? Su Fang melihat semacam tekad di mata Yu yang tenang. Tiba-tiba hatinya tenggelam dan dia mendapat firasat buruk di hatinya. Misteri menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita semua pulih ke kondisi puncak dan keluar dari makam darah 9 matahari, bisakah kita menghadapi kedatangan iblis? Su Fang tahu bahwa Misteri benar. Meskipun Misteri memiliki kemampuan transenden, sebagian besar kekuatannya telah dilucuti oleh penguasa surgawi saat itu. Misteri terluka parah lagi. Bahkan dengan darah naga leluhur dan permata teratai, sulit baginya untuk pulih, apalagi melepaskan sebagian besar kekuatan tempurnya. Satu-satunya hal yang dapat mengancam makam darah 9 matahari adalah Su Fang dan Su Wanzhen mengaktifkan cermin asal bersama-sama. Namun, makam darah 9 matahari diaktifkan oleh Advent sendiri. Bahkan jika Su Fang dan Su Wanzhen mengaktifkan cermin asal lagi, akan sulit bagi mereka untuk keluar dari ruang makam darah. Kill 11. Mata Su Wanzhen meredup. Basis kultivasi saya tidak cukup tinggi. Sulit bagi saya untuk mengaktifkan cermin asal secara maksimal ketika saya bergabung dengan Su Fang. Meskipun Su Wanzhen saat ini memiliki kemampuan puncak tingkat penguasa tingkat atas dan hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa tertinggi, dia masih memiliki kemampuan untuk mengalahkan penguasa biasa. Namun, dibandingkan dengan Su Fang, masih ada kesenjangan yang besar. Su Fang tidak hanya mengembangkan transformasi 9 yang 9, tetapi dia juga mengembangkan fragmen dunia, membentuk alam semesta langit dan bumi. Sekarang, dia telah menyatu dengan bagian dari fragmen dunia luar, mengubah kekuatan dunia Yin yang miliknya menjadi energi tingkat tinggi. Kekuatannya secara alami melampaui kekuatan Su Wanzhen. Karena keterbatasan budidaya Su Wanzhen, kekuatan gabungan dari cermin suci kekacauan purba secara alami juga terbatas. Mungkinkah dia hanya akan duduk dan menunggu kematian? Saat mereka bertiga berbicara, kekuatan makam darah terus menyerang pohon dunia. Suara retakan terus terdengar dari bagasi, dan cahaya semakin redup. Jelas sekali bahwa itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Su Fang mau tidak mau merasa putus asa. Lalu Misteri tiba-tiba berkata, saya punya ide. Kata-kata Misteri membuat mata Su Fang dan Su Wanzhen berbinar. Anda kemudian menunjuk ke arah Su Wanzhen, jika Yin meridiannya mencapai angka 9, dia dapat menutupi kekurangan kekuatannya. Dengan cara ini, dia akan dapat melepaskan kekuatan penuh dari cermin suci asal. Su Wanzhen terkejut sekaligus heran. Lengkapi meridian Yin, bagaimana mungkin? Saya hanya mengolah 77 meridian Yin, bahkan lebih sedikit dari jumlah meridian yang dibudidayakan Su Fang. Bagaimana saya bisa memadatkan 4 meridian Yin dalam waktu sesingkat itu? Misteri tersenyum penuh percaya diri, jangan lupa bahwa cermin Yin purba Anda disempurnakan dengan saya sebagai sumbernya. Transformasi 9 Yin 9 yang Anda kembangkan juga didasarkan pada saya. Su Fang samar-samar menebak maksud Misteri dan berteriak, Senior, kamu tidak bisa melakukan itu. Mengapa tidak? Kamu tersenyum santai. Saya hanya perlu menyuntikkan energi netherworld saya sendiri ke dalam tubuhnya untuk membantunya memadatkan 4 meridian Yin. Dengan cara ini, transformasi 9 Yin 9 akan mencapai kondisi puncak. Tentu saja, itu hanya akan membantunya memadatkan 4 meridian Yin untuk sementara. Itu tidak akan bertahan lama. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika cermin suci kekacauan purba tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan penuhnya, sangat mungkin untuk mematahkan belenggu makam darah dan melukai entitas turun dengan parah. Misteri sebenarnya berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Su Wanzhen memadatkan meridian Yin-nya dan membuat cahaya ilahi Su Wanzhen berubah secara instan. Su Wanzhen berkata dengan ngeri, jika itu masalahnya, bukankah itu akan memperburuk keadaan guru? Misteri tertawa, ini tidak hanya memperburuk keadaan. Itu tidak jauh dari kematian. Mungkin tidak buruk jika dia bisa meninggalkan kesadaran roh purbanya. Su Fang berkata dengan tegas, Senior, kami bisa memikirkan cara lain, tapi kami pasti tidak bisa membiarkan Anda membayar harga sebesar itu. Su Wanzhen juga berkata dengan tegas, saya pasti tidak akan menerima ini.
Misteri menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melepaskan diri dari belenggu kodeks penindasan penjara dan mengikuti Sungai Dao untuk datang ke sini. Saya tidak berencana untuk pergi hidup-hidup. Sekarang saya menghadapi situasi putus asa, keinginan saya menjadi kenyataan. Mengapa? Misteri balik bertanya, tahukah Anda mengapa makhluk lama itu membelenggu saya di Prison Suppression Codex? Su Fang berkata dengan heran, bukankah itu karena Yang Mulia Surgawi? Mencuri rekan Dao Anda dan Anda membunuh murid Yang Mulia Surgawi dengan marah. Itu sebabnya Anda dibelenggu oleh Yang Mulia Surgawi. Aku hanya memberitahumu setengah alasannya. Makhluk lama itu membelengguku selama bertahun-tahun bukan hanya karena aku membunuh murid-murid itu, tetapi juga karena ibu dari Putri Suci diambil oleh makhluk lama dan menjadi pendamping daunnya, yang juga merupakan ibu tiriku. Memanfaatkan ketidakhadiran makhluk lama, aku membunuh jalanku ke dalam klan Feng dan secara paksa mengambil ibu dari Putri Suci. Pergi. Ketika saya melarikan diri dari klan Feng bersamanya, kami dihentikan oleh murid-murid yang mulia. Itu sebabnya saya membunuh mereka. Misteri tertawa lagi. Matanya dipenuhi kegilaan, keliaran, dan ketidakteraturan. Su Fang dan Su Wanzhen tercengang. Orang ini sebenarnya mencuri ibu tirinya sendiri. Ekspresi mereka membuat Misteri tertawa dingin. Apakah kamu pikir aku tidak tahu malu? Jangan lihat saya dengan mata dunia sekuler. Dalam hidupku, aku selalu melakukan sesuatu sesuai dengan hatiku. Tidak ada yang bisa mengekang saya, apalagi peraturan dan ketentuan sekuler itu. Siapapun yang mencuri wanitaku, aku tidak peduli siapa mereka. Aku akan mengambilnya kembali. Sayangnya, saya tidak berhasil. Su Fang dan Su Wanzhen tidak bisa berkata-kata. Misteri berlanjut, setelah mencuri ibu dari Putri Suci, saya menemukan rahasia benda lama. Alasan mengapa dia ingin menjadi sahabat Dao dengan ibu dari Putri Suci bukan karena kekuatan klan Feng, tetapi karena ibu dari Putri Suci memiliki fisik khusus yang disebut tubuh kayu reinkarnasi. Tubuh kayu reinkarnasi. Fisik yang aneh. Mungkinkah itu adalah fisik khusus seperti Desolate Fisik dan Dao Fisik? Yang Mulia Surgawi adalah eksistensi yang kuat. Mengapa dia secara paksa mengambil rekan Dao putranya hanya karena fisiknya yang istimewa? Seorang wanita dengan tubuh kayu reinkarnasi sangat langka di alam Dewa Jiuxuan. Namun, wanita tersebut tidak memberikan kemampuan khusus apapun. Satu-satunya kegunaannya adalah sebagai janin yang sangat istimewa. Kemudian, saya mengetahui bahwa ada teknik terlarang yang disebut teknik pengubah kehidupan. Ini sangat mirip dengan teknik menanam ras iblis. Namun, teknik ini puluhan ribu kali lebih kuat daripada teknik menanam. Dikatakan bahwa beberapa ahli di alam Dewa Jiuxuan akan mencari tubuh kayu reinkarnasi kemanapun ketika mereka ingin melarikan diri dari kejaran atau ketika mereka akan mati. Mereka akan mentransfer sebagian dari garis keturunan mereka ke dalam janin untuk dipelihara. Ketika kehidupan baru dipupuk, tidak hanya akan memiliki garis keturunan murni sang ahli, tetapi juga dapat memotong nasib sang ahli dan mengubah nasib sang ahli. Ketika kehidupan yang dipupuk dalam janin tumbuh sampai batas tertentu, maka garis keturunan dalam tubuh akan aktif. Kemudian, tubuh secara bertahap akan diambil alih dan dimakan. Ahli itu kemudian akan mampu menentang surga dan dibangkitkan. Dengan cara ini, itu setara dengan memiliki klon dengan nasib yang sama sekali berbeda dari tubuh aslinya. Bahkan jika tubuh aslinya mati, klon tersebut tidak akan terpengaruh oleh takdir. Di alam Dewa Jiuxuan, banyak ahli menggunakan metode ini untuk menghindari kejaran musuh mereka. Misteri berubah menjadi transmisi suaranya ke Su Fang dan Su Wanzhen. Teknik mengubah hidup. Yang Mulia Surgawi benar-benar memperlakukan ibu dari Putri Suci sebagai janin dan menggunakan teknik terlarang yang sama seperti teknik menanam ras iblis. Putri Suci. Pikiran dingin bergema di benak Su Fang dan Su Wanzhen. Itu benar, Nyonya Surgawi adalah bajingan tua yang hina dan tak tahu malu itu. Dia menggunakan ibunya sebagai janin dan menggunakan teknik pemindahan nadi yang mengubah hidup untuk melahirkan kehidupan baru. Tubuhnya mengandung darah paling murni dari bajingan tua itu. Sebuah ledakan besar terjadi di benak Su Fang, saat hatinya dipenuhi gelombang besar. Hingga saat ini, Su Fang akhirnya memahami apa misi Putri Suci Luo. Dia jelas tahu nasibnya. Hasil akhirnya adalah kebangkitan garis keturunan Putri Suci, dan dia akan mati total. Pada saat yang sama, Su Fang juga memahami mengapa Putri Suci Luo tiba-tiba meninggalkan Istana Advent. Arti dari kelahirannya adalah untuk digunakan sebagai tuan rumah untuk mengasuh garis keturunan Putri Suci. Ini adalah takdirnya. Su Fang bahkan dapat menebak bahwa alasan Dong Xuanzeng menikahi Putri Suci Luo bukan karena Putri Suci Luo sendiri, tetapi karena garis keturunan Putri Suci di tubuhnya. Dia berencana untuk bergabung, melahap, dan mengambilnya sendiri sebelum garis keturunan Putri Suci terbangun. Mengenai alasan Putri Suci Luo ingin menghentikan Su Fang dan Su Wanzhen memasuki lautan jalur agung, Su Fang masih belum dapat memahaminya. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Putri Suci Luo tidak melakukan hal itu karena adanya pengkhianatan. Kenyataannya sangat kejam. Su Fang merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan rasa dingin datang dari lubuk hatinya.
Saat berikutnya, hatinya terbakar amarah karena nasib Putri Suci Luo. Lalu, Su Fang memelototi misteri. Apa motif Putri Suci datang ke sini? Misteri berkata dengan lemah, tentu saja membiarkan lelaki tua itu mengekstraksi garis keturunannya untuk membantu Putri Suci memulihkan keinginannya dan menekan dewa jahat. Su Fang mengertakkan gigi, dan matanya mengeluarkan api yang mengerikan. Kamu mengetahuinya, tapi kamu masih mengirimnya ke kematiannya. Bisakah nasib Putri Suci diubah jika dia tidak datang? Begitulah nasib Putri Suci ketika ia dikandung dalam rahim ibunya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Satu-satunya cara adalah datang ke sini. Masih ada peluang untuk mengubah nasibnya. Setelah garis keturunan lelaki tua itu sepenuhnya terbangun di tubuhnya, tidak ada kemungkinan untuk mengubahnya. Oleh karena itu, saya bertemu dengannya di lautan jalan dan membawanya ke sini. Metode apa itu? Tidak akan lama lagi kamu akan mengetahuinya. Ada satu hal yang membuatmu tenang. Putri Suci adalah anak dari wanita yang kucintai. Bagaimana mungkin aku bisa mengirimnya ke kematiannya? Ucapmu dengan nada tegas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah pengaruh kekuatan makam darah yang terus-menerus, pohon dunia Su Fang ditekan lagi, dan tingginya hanya 3 meter. Su Fang melepaskan kekuatan dunia Yin yang lagi, dan baru setelah itu dia berhasil menstabilkan pohon dunia. Misteri memandang Su Fang dan Su Wanzhen. Tidak ada banyak waktu tersisa. Su Fang, penerusku, wanita yang kucintai telah diambil oleh ayahku, dan aku telah dibelenggu olehnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku telah kehilangan sebagian besar kekuatanku, dan aku telah lama kehilangan semuanya. Aku datang ke sini dengan niat untuk mati. Aku hanya ingin bertanya pada lelaki tua itu. Untuk kekuasaan dan kekuasaan, dia bahkan bisa menggunakan dan meninggalkan putra dan putrinya. Apa arti keberadaanmu? Bahkan jika Anda bisa memperoleh keabadian dan menjadi eksistensi tertinggi seperti Daosu, lalu bagaimana? Sayang sekali aku tidak bisa menunjuk hidung lelaki tua itu dan menanyainya. Sayang sekali, hahaha. 2592. Tiba-tiba, misteri sebenarnya membuat keputusan yang tegas dan tegas. Su Fang, aku serahkan Nona Surgawi kepadamu. Hanya kamu yang memiliki peluang sekecil apapun untuk mengubah takdir pertemuannya. Tiba-tiba, Suan Guang muncul dari tubuh misteri yang hancur. Itu menyelimuti sosok Nona Surgawi Luo. Misteri senior. Nona Surgawi Luo juga terkejut dan terpana. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Kemudian, dia menatap Su Fang, matanya dipenuhi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Su Fang mengangguk. Nyonya Surgawi, saya di sini untuk segalanya. Nona Surgawi Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu seharusnya tidak masuk. Nasibku sudah lama ditakdirkan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Bahkan kamu pun tidak. Su Fang mengangkat alisnya. Pada saat ini, pikiran misteri tiba-tiba terngiang di benaknya. Nak, hati-hatilah dengan benda lama itu. Jantung Su Fang berdetak kencang. Mengapa? Misteri adalah putra yang mulia surgawi. Namun, yang mulia surgawi mencuri rekan daunnya dan melucuti kekuatannya. Dia dibelenggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak dijadikan pion dalam kodeks penindasan penjara untuk menyelesaikan kebangkitan yang mulia surgawi Jiang Taiji, yang dikendalikan oleh dewa jahat, bagaimana mungkin misteri masih hidup? Nona Surgawi Luo adalah putri yang mulia surgawi, namun dia digunakan sebagai tuan rumah untuk meneruskan garis keturunannya. Orang sering berkata bahwa Dao Surgawi tidak berperasaan. Dao Surgawi adalah yang mulia surgawi. Bahkan anak-anaknya bisa begitu dingin dan tidak berperasaan, apalagi Su Fang. Sebenarnya, tidak diperlukan pengingat misteri. Su Fang sudah mengerti, siapa lagi yang bisa mengendalikan nasibnya selain yang mulia surgawi. Su Fang dapat menyimpulkan bahwa dari awal hingga akhir, dia hanyalah pion dari yang mulia surgawi. Dia seperti boneka, dan yang mengendalikannya adalah rangkaian takdir. Serangkaian takdir yang tak terlihat. Salah satu ujungnya terikat pada nasibnya, sedangkan ujung lainnya dipegang oleh yang mulia surgawi. Pengingat misteri mengingatkan Su Fang akan peringatan yang diberikan Nyonya Surgawi Luo kepadanya sebelum dia meninggalkan istana kedatangan ilahi. Nona Surgawi Luo mengingatkan Su Fang untuk berhati-hati bukan karena dewa jahat, tetapi karena yang mulia surgawi. Misteri adalah seorang yang transenden, tetapi dia tetap tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Dia dikendalikan oleh yang mulia surgawi. Alasan mengapa dia tidak terkendali adalah karena dia pantang menyerah terhadap takdir. Namun, pada akhirnya, itu hanya bisa menjadi teguran dangkal bagi para Empyrean. Nasib Putri Suci bahkan lebih menyedihkan daripada nasib kain kafan. Tapi bagaimana nasibku? Su Fang memandang Shroud, yang telah berubah menjadi kekuatan 9 dunia bawah dan meresap ke dalam tubuh Su Wanzhen. Dia kemudian memandang Dewi Luo dan merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan. Dia pikir dia bisa mengendalikan takdirnya sendiri dengan memutuskan karmanya dengan alam semesta ini. Siapa sangka dari awal hingga akhir, Empyrean diam-diam mengendalikan nasibnya. Dalam hidup ini,
apa yang bisa membuat seseorang merasa lebih tidak berdaya dan sedih selain nasibnya dikendalikan oleh orang lain? Ledakan, ledakan. Kekuatan makam darah 9 matahari bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aura mematikan dan aura jahat melonjak di sekitar pohon dunia Su Fang dan memadat menjadi materi. Itu akan berubah menjadi kuburan, membelenggu Su Fang dan pohon dunia bersama-sama. Di bawah tekanan makam darah, pohon dunia bergetar dan hancur. Siapa yang rela membiarkan nasibnya dikendalikan oleh orang lain? Aku adalah penguasa takdirku sendiri. Dewa celaka atau surgawi tertinggi bisa melupakan kendali takdirku. Bukan hanya aku. Nasib keluargaku tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Bahkan jika aku tidak bisa melarikan diri dan gagal pada akhirnya, bahkan jika aku tidak bisa memilih nasib akhirku, aku masih bisa bertarung dan bertarung hingga saat-saat terakhir. Su Fang memikirkan kitab suci perjuangan besar Dao. Karena dia berada dalam kesulitan seperti itu, satu-satunya cara adalah mengandalkan dirinya sendiri untuk berjuang keluar. Hati Su Fang dipenuhi tekad. Tubuh ilahinya runtuh, dan dia menggabungkan hidupnya, roh esensi, dan seluruh kekuatannya ke dalam istana Dao langit dan bumi, mengubahnya menjadi alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Makam yang belum terkondensasi sepenuhnya diledakkan oleh alam semesta yang dibentuk oleh Su Fang dan runtuh. Alam semesta Su Fang menjadi lebih maju dan sempurna karena perpaduan fragmen dunia luar. Pada saat yang sama, ia juga sangat kokoh. Tidak peduli bagaimana makam darah 9 matahari menyerang, alam semesta tetap tidak tergerak. Su Wanzhen dan Dewi Luo dilindungi oleh Su Fang di alam semesta dan tidak terpengaruh sama sekali. Setelah mendapatkan energi Shroud, Su Wanzhen mulai menyerang meridian yin miliknya dengan ganas. Su Fang juga terus-menerus mengekstraksi kekuatan 9 matahari dan menyuntikkannya ke dalam pusaran yin yang di kediaman ilahi Su Wanzhen, menyebabkan pusaran tersebut menjadi lebih luas dan meridian yin mengembun lebih cepat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Wajah Su Wanzhen tanpa ekspresi saat dia menyerang meridian yin dengan sekuat tenaga. Tubuh sucinya bergerak berulang kali. Di bawah pengaruh energi Shroud, dia menggunakan transformasi 9 yin 9 dan berhasil memadatkan meridian yin-nya. Mereka hanya meridian virtual yang terbentuk sementara dan bukan meridian yin yang benar-benar lahir melalui kultivasi. Mereka tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Namun, kelahiran meridian yin yang baru masih membawa manfaat besar bagi Su Wanzhen. Setelah berhasil memadatkan 4 meridian yin, Su Wanzhen akhirnya mencapai kondisi meridian yin yang sempurna. Meskipun keadaan ini hanya sementara, akan sangat mudah bagi Su Wanzhen untuk mengolah keempat meridian yin ini di masa depan. Dia hanya perlu menggabungkan energi Shroud sepenuhnya. 3 hari itu terasa seperti 3 zaman. Energi Shroud diserap seluruhnya oleh Su Wanzhen dan digunakan untuk memadatkan meridian yin miliknya. Ini juga berarti bahwa dia telah kehilangan energinya sepenuhnya dan hanya tersisa dengan roh primordialnya. Di bawah pengaruh terus-menerus dari makam darah 9 matahari, alam semesta tempat Su Fang berubah akhirnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Seluruh alam semesta bergetar. Bang! Su Wanzhen membuka matanya dan aura dingin yang mengejutkan keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan dunia internal Su Fang. Suara dingin Su Wanzhen terdengar, "Su Fang, guru telah membantu saya memadatkan 4 meridian yin yang tersisa. Anda dapat menjaga dunia batin Anda sekarang." Alam semesta dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan kembali menjadi tubuh asli Su Fang. Begitu tubuh fisiknya terkondensasi, dia mengeluarkan cermin Yuan Yang. Su Wanzhen juga mengeluarkan cermin Yuan Yin. Kedua cermin itu bergabung menjadi satu dan membentuk cermin suci asal yang lengkap. Su Fang dan Su Wanzhen menggunakan segel transformasi Yin yang secara bersamaan untuk mengaktifkan cermin suci asal. Saat meridian Yin Su Wanzhen mencapai angka 9, keduanya bergabung untuk mengaktifkan cermin suci asal. Kekuatan transformasi Yin yang meletus dan menjadi lebih menakutkan. Cermin suci asal meletus dengan cahaya merah dan hitam, berubah menjadi pusaran besar Yin dan Yang yang menyapu segala arah di makam darah. Kemanapun kekuatan pergi, cahaya berdarah ditelan, dan aura mematikan dan aura jahat berubah menjadi aura kekacauan primordial. Namun, ketika pusaran Yin yang menghantam penghalang makam darah, meskipun terus-menerus melemahkan penghalang tersebut, ia tidak dapat menghancurkannya. Suara dewa jahat bergema di makam darah, kekuatan cermin suci asal tidak lebih dari ini. Semut tetaplah semut. Bahkan jika Anda memiliki artefak yang menentang surga, bagaimana Anda bisa menentang surga? Mata Su Fang dan Su Wanzhen dipenuhi keputusasaan. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Melihat kekuatan transformasi Yin yang dari cermin suci asal akan habis oleh makam darah, pusaran Yin yang dengan cepat menghilang dan cermin suci asal muncul kembali. Kekuatan kehampaan menguasai cermin suci asal, mengaktifkan formasi ruang waktu yang luas di tengah cermin kuno. Kekuatan isap yang mengerikan muncul dari cermin suci asal. Kekuatan 9 Yang dan 9 Yin di tubuh Su Fang dan Su Wanzhen melonjak tak terkendali ke dalam cermin suci asal.
Tiba-tiba, cermin suci asal secara aktif menyerap kekuatan kedua orang itu, meletus dengan kekuatan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ci, 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 ci. Sinar cahaya merah keluar dari cermin yang primordial, segera memancarkan aura ilahi yang tertinggi yang menakjubkan. Itu menghilangkan aura mematikan, menerobos belenggu makam darah, dan merobek 9 lubang di penghalang makam darah. Lampu merah dengan cepat mengembun menjadi 9 matahari ilahi. Meskipun kekuatan cermin suci asal kali ini tidak sekuat ketika 10 matahari ilahi bersaing memperebutkan kejayaan sebelum memasuki gunung layak surgawi, kekuatan itu 10 kali lebih kuat dibandingkan saat Su Fang dan Su Wanzhen bekerja sama. Dari sisi lain cermin yin purba, aura yin yang sangat besar juga melonjak keluar, bercampur dengan aura yang dari 9 matahari, membentuk aura ilahi 9 yin dan 9 yang besar dan kuat. Aura mematikan dan aura mematikan di makam darah dengan cepat dibakar menjadi abu oleh kekuatan aura ilahi 9 yin dan 9 yang. Makam darah juga dengan cepat runtuh dan hancur. Engah. Saat makam darah dihancurkan, tubuh dewa jahat bergoyang, dan cahaya berdarah di mata darah tiba-tiba meredup. Makam darah 9 yang hancur, dan dia juga terluka parah. Su Fang, Su Wanzhen, dan Dewi Luo sepertinya telah kembali ke dunia nyata dari dunia kematian. Setelah cermin suci asal menghancurkan makam 9 yang ilahi, kekuatannya telah habis dan terbelah menjadi 2 lagi, diserap ke dalam tubuh Su Fang dan Su Wanzhen. Ledakan kekuatan terakhir dari cermin suci asal telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Wajah Su Wanzhen yang pucat menjadi semakin pucat, dan auranya lemah. Untungnya, dia memiliki 81 yin meridian sekarang. Meski kerugiannya besar, namun masih bisa ditanggung. Situasi Su Fang bahkan lebih buruk lagi. Sebelumnya, ketika dia dibelenggu oleh makam darah, Su Fang telah berubah menjadi dunia yang menahan dampak makam darah. Itu telah menghabiskan lebih dari separuh kekuatan dunia yin yang miliknya. Bahkan pohon dunia pun rusak, dan istana Dao Langit dan Bumi pun rusak. Sekarang, ketika dia mengaktifkan cermin suci asal, kekuatan 9 yang di yang meridiannya hampir tersedot kering oleh cermin suci asal. Yang power adalah sumber kehidupan Su Fang. Ketika kekuatan 9 yang benar-benar habis, kekuatan hidup Su Fang juga layu. Kulitnya menjadi kering, dan wajahnya menjadi tua. Rambutnya putih, dan dia tampak seperti orang tua berusia 70-an yang berada dalam kondisi kematian yang akan segera terjadi. Mengapa cermin suci asal mampu menyerap kekuatan Yang dan Yin kakak seniorku? Mungkinkah itu Yang Mulia Surgawi? Selain Yang Mulia Surgawi, siapa lagi yang bisa secara diam-diam mengaktifkan cermin suci asal? Su Fang terkejut. Sekarang bukan waktunya menyelidiki akar masalahnya. Su Fang mengaktifkan keinginannya dan menggabungkan tetesan darah naga ke dalam darahnya. Kekuatan hidup dalam darah naga mengalir bersama darah dan mulai terbakar di tubuhnya. Hal itu menarik Su Fang kembali dari ambang kematian sedikit demi sedikit. Kemudian, cermin yang primordial yang telah disimpan di Istana Dao Langit dan Bumi tiba-tiba melonjak dengan asal yang Qi yang megah. Itu terbentuk dari perubahan Yin yang telah menelan kekuatan makam darah. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia buru-buru menggunakan transformasi 9 yang. Yang Qi akhirnya mulai mengisi yang meridiannya yang hampir kering. Dengan bantuan darah naga dan asal yang Qi, Su Fang bisa lolos dari kematian, tetapi bahaya fatal tidak hilang. Aku tidak menyangka bahwa beberapa semut saja dapat menghancurkan makam darah 9 yang milikku. Kalian semua, pergilah ke neraka. Suara dewa jahat, dipenuhi dengan keinginan kematian dan kehancuran, memasuki pikiran Su Fang. Su Fang dan Su Wanzhen telah menggunakan hampir seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan makam darah 9 yang. 2593. Deschen sangat marah. Dia adalah Dao Surgawi tertinggi yang akan mendominasi banyak sekali dunia. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia disakiti oleh 2 keberadaan tingkat rendah yang seperti semut di matanya? Gelombang kemarahan keluar dari mata merah darah Deschen. Kemarahan Dao Surgawi tertinggi adalah hukuman dari surga. Pada saat ini, kemarahan dewa jahat berubah menjadi nyala api mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh kehampaan. Meskipun api yang dibentuk oleh kemarahan Deschen tidak memiliki kekuatan api suci, api tersebut dapat membakar roh primordial dan mengubahnya menjadi abu. Ci. Su Wanzhen menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Aura Dao Rune dari takdir membakar kemarahan Deschen. Pada saat ini, mata Deschen yang berwarna merah darah melonjak dengan cahaya merah darah, dan bayangan makam darah dengan cepat mengembun di mata. Su Fang dan Su Wanzhen sama-sama menggunakan cahaya ilahi. Jika Deschen merilis 9 makam darah lainnya, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Pada saat ini, Dewi Luo tiba-tiba bergerak dan membentuk segel tangan yang mempesona. Suan Guang berputar dan dengan cepat mengembun menjadi bola cahaya yang kacau. Pergerakan bintang, langit, dan bumi berubah seolah-olah mengandung alam semesta. Pergi. Dewi Luo memisahkan tangannya, dan bola cahaya meninggalkan tangannya.
Auranya langsung melemah. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Deschen mencibir dengan jijik saat kekuatan suci yang melahap muncul dari mata merah darahnya. Puff. Dunia Dewi Luo hancur dan langsung tersedot ke mata Deschen tanpa menimbulkan percikan. Perbedaan keduanya terlalu besar. Bahkan jika Dewi Luo menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menggoyahkan Deschen sama sekali. Astaga! Cahaya merah darah muncul dari mata merah darah dewa jahat seperti sungai darah. Darah melonjak dalam cahaya merah darah dan langsung membentuk kuburan darah di atas kepala Deschen. Su Fang baru saja lolos dari ambang kematian, sehingga Su Wanzhen dan Dewi Luo tidak bisa lagi membela diri. Kill 11. Melawan keberadaan tertinggi seperti dewa jahat, semua perjuangan sia-sia. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu dan ditelan oleh makam darah. Saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Mata dewa jahat lainnya, yang selama ini tertutup, berkedip dan tampak seperti akan terbuka. Su Fang sangat terkejut. Kehendak Empyrean akan segera bangkit. Su Wanzhen dan Dewi Luo sangat terkejut. Meskipun kebangkitan yang mulia surgawi jelas bukan hal yang baik bagi Su Fang, Su Wanzhen, atau Dewi Luo. Namun, dalam krisis hidup dan mati ini, mereka tidak lagi punya waktu untuk memikirkan apa yang akan dihasilkan oleh kebangkitan kehendak Empyrean bagi mereka. Ekspresi Seng Si tiba-tiba berubah, dan kepanikan muncul di matanya yang berdarah. Saat cahaya berdarah melonjak dengan liar, dia menyerap makam darah yang baru saja mengembun kembali ke matanya yang berdarah. Bang! Setelah berjuang beberapa saat, mata yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Mata itu sangat dalam namun jernih. Itu seperti langit berbintang yang berisi segala sesuatu di alam semesta, dan berisi segudang hukum Grand Dao dan kedalaman yang tak terbatas. Pada saat ini, keinginan Empyrean telah terbangun. Su Wanzhen terkejut dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Su Fang. Mungkinkah Empyrean Will telah bangkit? Su Fang menjawab, sebenarnya, kehendak Empyrean telah bangkit sejak lama. Dia hanya menunggu kesempatan untuk bergerak. Sebelumnya, dia diam-diam mengendalikan cermin suci asal dan hampir menyedot energi Yang dan energi Yin-mu hingga kering. Dia harus telah melakukannya secara diam-diam. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasi kita, mustahil bagi kita untuk mengaktifkan cermin suci asal sampai tingkat yang mengejutkan. Su Wanzhen mengangguk. Sepertinya kebenarannya memang seperti itu. Kehendak Empyrean ditekan oleh dewa jahat dan hanya bisa menggunakan segel untuk menyegel dirinya dan dewa jahat bersama-sama. Kehendak Empyrean jatuh ke dalam kondisi tidur nyenyak. Hingga saat ini, ketika dewa jahat melepaskan kekuatannya dalam kemarahan dan ingin melahap kita serta melemahkan kekuatannya sendiri, kehendak Empyrean memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bergerak. Su Fang diam-diam menasihati, kakak senior, berhati-hatilah. Cepat pulih, krisis hidup dan mati yang sebenarnya baru saja dimulai. Su Wanzhen menjawab, saya mengerti. Kehendak Empyrean dan kehendak dewa jahat telah memulai pertarungan hidup dan mati. Tubuhnya bergetar hebat dan mulai roboh. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi dunianya sendiri. Dunia akan runtuh dan matahari serta bulan akan jatuh. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi kesadaran roh primordial. Bayangan merah darah dan bayangan putih terjalin dan saling mencabik-cabik, ingin saling melahap. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi darah dan melonjak hebat. Jiwa adalah sumber kehidupan tertinggi. Ketika tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat kehendak Empyrean, jiwa dapat berubah menjadi tubuh fisik. Ia juga bisa berubah menjadi roh primordial atau negara dunia. Terlepas dari negara bagian mana, hal itu tidak lagi penting bagi para ahli di tingkat kehendak Empyrean. Su Fang, Su Wanzhen, dan Dewi Luo dibatasi oleh tingkat kultivasi mereka. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melihat detail pertarungan antara kehendak Empyrean dan kehendak dewa jahat. Namun, mereka bisa merasakan betapa menakutkan dan berbahayanya hal itu. Ini bukanlah pertarungan penguasaan bola biasa. Itu adalah pertempuran untuk dunia ini dan alam semesta. Pertarungan hidup dan mati ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Su Fang dan Su Wanzhen buru-buru menggunakan kesempatan ini untuk dengan panik melahap darah naga leluhur dan aura asal yang keluar dari cermin kuno untuk memulihkan kehidupan dan energi mereka. Su Fang juga tahu bahwa siapapun yang menang dalam pertarungan antara kehendak Empyrean dan kehendak dewa jahat, hasilnya akan sama bagi mereka. Kehendak dewa jahat tidak akan bertahan pada upacara dan melahap semuanya. Adapun kehendak Empyrean. Meskipun Su Fang tidak tahu nasib seperti apa yang menantinya, dia tahu bahwa kapanpun, hanya ketika dia memiliki kekuatan barulah dia memiliki kemungkinan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Setelah Su Fang membentuk segel, dia menghancurkan bagian dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi darah. Pada saat itu, tubuhnya berubah menjadi ruang kubah darah biru yang dengan gila-gilaan melahap darah naga leluhur. Pada saat yang sama, meridian yang dan pohon dunia juga dengan gila-gilaan melahap aura yang asal. Esensi kekuatan asal dunia juga melonjak keluar dari fragmen dunia luar dan diserap oleh pohon dunia dan meridian yang.
Pada saat itu, Su Fang sedang berusaha memulihkan kekuatan hidup dan energinya. Aura dan penampilannya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiwa kehendak Empyrean bukan hanya sumber tertinggi kehendak Empyrean, tapi juga merupakan sumber seluruh alam semesta. Pertarungan antara kehendak Empyrean dan kehendak Dewa Jahat menyebabkan pergolakan besar di alam semesta. Matahari ilahi dan 7 matahari darah di langit bergetar hebat. Dunia menjadi gelap saat dunia runtuh. Dao surgawi jatuh ke dalam kekacauan, menyebabkan ruang waktu sebuah pesawat hancur dan banyak nyawa binasa. Pemandangan seperti itu tidak berbeda dengan akhir dunia. Hal ini menyebabkan semua makhluk di alam semesta menjadi panik dan putus asa. Di ruang hampa di bagian terdalam kehendak Empyrean, waktu berlalu begitu saja. Konfrontasi tanpa suara terus berlanjut. Dengan bantuan darah naga leluhur, kekuatan hidup Su Fang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Dia tampak berusia 17 atau 18 tahun dan bersemangat. Adapun pohon dunia yin yang di tubuhnya dan aura 9 yang di meridian yang, meskipun belum pulih ke kondisi puncaknya, mereka telah pulih sekitar 70 hingga 80%. Akhirnya sembuh dari luka serius dan kondisi tidak berdaya, Su Fang merasa sedikit lebih percaya diri. Melihat Su Wanzhen, konsumsinya awalnya lebih sedikit daripada konsumsi Su Fang. Dia sudah pulih ke kondisi puncaknya. Su Fang dan Su Wanzhen tidak berani bertindak gegabah, juga tidak punya rencana untuk melarikan diri. Tanpa melampaui, sulit untuk meninggalkan alam semesta ini. Kemana mereka bisa melarikan diri? Terlebih lagi, Su Fang dapat merasakan bahwa benang takdir memegang erat nasibnya. Su Wanzhen juga sama. Jika mereka tidak memutuskan rangkaian nasib ini, bahkan jika mereka melarikan diri ke alam ilahi Jiuxuan, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib mereka. Ledakan. Kehendak Empyrean dalam kondisi fisiknya bergetar hebat. Lapisan segel tebal muncul di tubuhnya. Cahaya merah darah menembus segel dan hendak keluar dari tubuh fisik Empyrean Will. Kedatangan Dewa Jahat tertawa gila-gilaan dan meraung dari dalam tubuhnya. Pancang, kamu telah membuat rencana selama bertahun-tahun. Kamu telah bersembunyi seperti tikus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu juga telah menyiapkan metode yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kamu masih tidak bisa lepas dari nasib dilahap olehku. Pancang, kamu adalah aku, dan aku adalah kamu. Hentikan perlawananmu yang sia-sia. Su Fang dan Su Wanzhen saling berpandangan. Apa maksud kedatangan Dewa Jahat? Mereka tidak mengerti, tapi itu mengesankan. Mata Empyrean Will yang dalam tiba-tiba menatap Dewi Luo. Dia berkata dengan suara yang sangat dingin, sudah waktunya bagimu untuk mengakhiri karma takdir. Empyrean Will sebenarnya berencana untuk melahap Dewi Luo dan menyatu dengan garis keturunan yang telah lama dia persiapkan. Dia ingin menggunakannya untuk mengalahkan kedatangan Dewa Jahat. Mata Dewi Luo tetap tenang. Saya berinisiatif datang ke sini kali ini untuk mengakhiri karma takdir. Saya ingin mengembalikan semua garis keturunan Anda kepada Anda. Namun, saya punya syarat. Alasan keberadaanmu adalah untuk membantuku memelihara garis keturunanku. Aku sudah lama menanamkan karma pada takdirmu. Semua yang kamu miliki adalah milikku. Sekarang, aku mengambilnya kembali. Inilah akhir dari karma itu. Karma takdir sudah ditentukan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Anda tidak punya hak untuk membicarakan kondisi dengan saya. Suara Empyrean Will tidak memiliki sedikit pun emosi. Namun, itu dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam yang membuat seseorang bergidik. Dewi Luo berkata dengan tegas, garis keturunanmu belum bangkit. Aku bisa membakar diriku sendiri. Sekalipun aku tidak bisa menghancurkan garis keturunanmu, aku bisa merusaknya dan membuatmu gagal di ambang kesuksesan. Tawa gila kedatangan Dewa Jahat terdengar lagi. Pancang, tubuh inang yang kamu buat dengan seni pergeseran meridian sepertinya tidak mendengarkanmu. Kehendak Empyrean menatap Dewi Luo. Bagaimana kondisimu? Katakan padaku. Biarkan mereka berdua pergi, dan aku bisa menawarkanmu garis keturunanmu. Dewi Luo menunjuk ke arah Su Fang dan Su Wanzhen dan berkata dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kehendak Empyrean berkata dengan acuh tak acuh, mereka memperoleh cermin suci asal dan mendapatkan warisanku. Mereka mempunyai karma takdir bersamaku. Bagaimana kau ingin aku memutuskan takdir itu dan menyetujui syaratmu? Saya penasaran, bagaimana Anda mengetahui nasib mereka? Dewi Luo berkata, setiap zaman, Anda merekrut murid. Bukankah memilih penerus untuk mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 yin 9? Jika Anda bahkan tidak mengetahui hal ini, bukankah Anda terlalu bodoh? Kedatangan Dewa Jahat tertawa. Pancang tidak ragu-ragu untuk menghancurkan 9 yang dan 9 dunia bawah untuk menciptakan cermin suci asal. Tujuannya adalah untuk memelihara tubuh baru dan kemudian memilikinya. Dari sana, dia bisa melarikan diri dari dimakan olehku. Bukan mudah untuk membuat dua host yang membuatnya puas, tetapi Anda ingin dia melepaskan keduanya. Apakah menurut Anda itu mungkin? Ledakan. 2594. Su Fang dan Su Wanzhen dikejutkan oleh kenyataan kejam tentang turunnya Dewa Jahat, hati mereka menjadi dingin.
Pancang, jika kamu membiarkan semut ini mati tanpa mengetahui alasannya, kamu tidak akan bisa menyelesaikan karmanya. Kenapa aku tidak menjelaskannya padamu? Keturunan dewa jahat tertawa jahat dan berhenti menyerang segel pada jiwa. Tuhan Surgawi mendengus dingin dan tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa keturunannya melakukan ini karena dia terluka oleh cermin asal ilahi dan membutuhkan waktu untuk pulih. Seperti yang dikatakan oleh keturunan itu, Dewa Surgawi ingin memberitahu Su Fang dan Su Wanzhen kebenarannya. Hanya dengan begitu dia dapat menyelesaikan karmanya. Di mana saya harus memulai? Terlalu panjang, mari kita mulai dari awal. Cahaya merah memancar dari mata merah Dewa Surgawi dan mengembun menjadi gulungan kesadaran, menampilkan gambaran yang jelas. Dewa Surgawi datang dari Dongsuan di alam Dewa Jiuxuan. Dia awalnya adalah seorang kultivator keliling dengan bakat biasa-biasa saja. Jika bukan karena perjumpaan dan keberuntungannya yang tidak disengaja, Dewa Langit pada akhirnya akan kembali ke bumi seperti para penggarap yang jumlahnya sebanyak butiran pasir. Dari gulungan itu, Su Fang melihat Dewa Surgawi muda, karakter tidak penting yang tidak mau menjadi biasa-biasa saja dan mencoba mengubah nasibnya serta memahami masa depannya sendiri. Itu sangat mirip dengan masanya di dunia kecil. Hingga suatu hari, Dewa Langit menerima rejeki yang besar dan menemukan metode budidaya yang tiada taraf di alam semesta yang mati. Metode penanamannya disebut Kitab Suci Jiuxuan Wuji. Itu adalah metode kultivasi tiada taraf yang mengembangkan Dao Surgawi. Itu bisa mengembangkan alam semesta sendiri. Ketika dikembangkan secara ekstrim, seseorang bahkan dapat melampaui semua makhluk hidup dan melepaskan diri dari belenggu takdir, menjadi penguasa tertinggi alam dewa, atau bahkan Daozu tertinggi. Dewa Surgawi yang biasa-biasa saja menerima metode penanaman Kitab Suci Jiuxuan Wuji yang tiada taraf seolah itu adalah harta karun dan mengolahnya dengan sepenuh hati. Kill 11. Sejak saat itu, Dewa Langit bangkit melawan langit dan menjadi ahli Dongsuan yang tiada taranya. Dewa Surgawi baru menyadari bahwa Kitab Suci Jiuxuan Wuji memiliki kesalahan fatal setelah mengolah alam semesta. Pikiran jahat mulai tumbuh di hati Dao-nya. Dia adalah Dao Surgawi. Pikiran jahatnya mempengaruhi alam semesta, menyebabkan lahirnya ras jahat di alam semesta. Setan, Asura, Setan Malam. Mendengar ini, Su Fang akhirnya mengerti. Jadi ternyata ada masalah dengan Yang Mulia Surgawi sejak awal dunia dan kelahiran kehidupan, yang menyebabkan munculnya keberadaan jahat seperti ras iblis. Namun, kapan dewa jahat turun ke dalam dunia dan mulai merasuki Yang Mulia Surgawi? Gambar-gambar itu terus diputar. Perang besar antara umat manusia dan ras iblis menyebabkan bumi hancur, membentuk dunia besar dan dunia kecil. Para dewa datang ke surga dan membuka banyak sekali dunia. Raja Iblis dari Iblis telah menguasai hati Dao Iblis dan invasinya. Terlebih lagi, pikiran jahat itu terus berkembang, terpisah dari tubuh asli Yang Mulia Surgawi dan membentuk Yang Mulia Surgawi jahat lainnya. Dia keke untuk melihat, Dongsuan, Keteke ke Dongsuan ke. Su Fang berseru, yang disebut keturunan kejahatan adalah. Apakah sebenarnya Dewa Surgawi lain yang dibentuk oleh kesadaran jahat Dewa Surgawi? Itu bukan milik. Roh primordial neter berbicara dari dalam tubuh Su Wanzhen. Aneh. Karena keturunan kejahatan lahir dari kesadaran lelaki tua itu, mengapa ada keturunan kejahatan di alam ilahi Jiuxuan? Keturunan jahat tersenyum. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Saya adalah penguasa surgawi, dan penguasa surgawi adalah saya. Akulah penguasa alam semesta. Bagaimana bisa ada kepemilikan? Sulit dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Gambaran Deschens terus berubah. Dewa Surgawi tahu bahwa jika dia terus berevolusi, dia akan sepenuhnya berubah menjadi dewa jahat. Alam semesta miliknya juga akan hancur. Oleh karena itu, Tuhan Surgawi menggunakan teknik terlarang tertinggi untuk membunuh bagian jahat dari dirinya. Dia menghancurkan alam semesta dan mulai berkultivasi dari awal. Baru pada saat itulah Su Fang memahami bahwa alam semesta saat ini dibentuk oleh budidaya Empyrean setelah dihancurkan. Ketika Tuhan Surgawi mengolah alam semesta lagi, dia menyadari bahwa peristiwa sebelumnya telah terulang kembali. Pikiran jahat muncul lagi di hati Tao, dan ras jahat muncul lagi di alam semesta. Yang lebih serius dari sebelumnya adalah bagian jahat dari dirinya yang terbunuh pertama kali terkondensasi menjadi kuburan darah. Ia muncul di alam semesta kedua dan berubah menjadi matahari darah. Makam darah tidak hanya menyembunyikan kesadaran jahatnya, tetapi juga mengandung kekuatan jahat dari alam semesta pertama. Begitu bagian jahatnya lahir, ia tidak dapat dibunuh. Itu abadi. Dewa Surgawi menyadari bahwa ada masalah dengan teknik kultivasi yang tiada taranya, Sutra Jiuxuan Wuji. Ketika dia mengolah alam semesta, sisi jahat lahir dan ingin melahap alam semesta. Tidak ada jalan kembali. Pada titik ini, Tuhan Surgawi tidak dapat kembali. Dia hanya bisa terus mengembangkan Sutra Jiuxuan Wuji dan mencoba mencari solusi. Pada saat yang sama, tubuh fisik Dewa Surgawi berada di alam ilahi Jiuxuan. Dia membunuh para jenius dan ahli kekuatan super yang tiada taranya dan mencuri teknik budidaya mereka.
Dia mencoba mencari solusi. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan pengungkapan ramalan surga juga dicuri dari tangan para jenius kekuatan super itu. Tuhan Surgawi mengolah alam semesta berulang kali, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Dia harus membunuh bagian jahat dari dirinya berkali-kali untuk menghancurkan alam semesta. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan penguraian ramalan surga juga tidak mampu menyelesaikan krisis untuknya. Setiap kali bagian jahat dari dirinya terbunuh, itu akan berubah menjadi kuburan darah dan muncul kembali di alam semesta berikutnya. Inilah asal mula 9 matahari darah. Hal ini berlanjut hingga ke-9 kalinya, ketika alam semesta terbentuk. Dewa Surgawi telah menyimpulkan berkali-kali dan mengetahui bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan krisis ini, yang menunggunya adalah kematian total. Oleh karena itu, Tuhan Surgawi mulai merencanakan dengan cermat kapan alam semesta terbentuk untuk menghadapi bagian jahat dalam dirinya yang akan segera muncul. Alasan dia menjadi sahabat Dao Bunda Peri adalah untuk memutuskan nasib dan mempersiapkan kelahirannya kembali. Bahkan jika tubuh aslinya mati, dia bisa menggunakan garis keturunan yang ditanam di tubuh peri untuk bangkit kembali. Tentu saja, ini hanya skenario terburuk yang mungkin terjadi pada Dewa Langit. Dengan bantuan garis keturunan peri untuk bangkit kembali, mustahil baginya untuk mengolah sutra tanpa batas Jiuxuan. Itu setara dengan kehilangan kekuatan sebelumnya. Hingga saat-saat terakhir, bagaimana mungkin Tuhan Surgawi bersedia menyerahkan kekuatannya yang kuat? Setelah alam semesta dihancurkan berkali-kali, Dewa Surgawi terutama berfokus pada sutra tanpa batas Jiuxuan. Hanya melalui metode penanaman tiada taraf inilah dia dapat menemukan akar krisisnya. Dewa Langit menggunakan pengungkapan ramalan surga berkali-kali dan akhirnya menemukan solusi dari sutra tanpa batas Jiuxuan. Dia membagi sutra tanpa batas Jiuxuan menjadi Taiji dan membaginya menjadi 2 bagian. Salah satunya adalah transformasi 9 yang 9, dan yang lainnya adalah transformasi 9 Yin 9. Dewa Surgawi mengembangkan sutra tanpa batas Jiuxuan dan tidak dapat mengembangkan metode kultivasi yang dia tingkatkan. Dia hanya bisa memilih penerus dari alam semesta. Setiap era, Gunung Dewa Surgawi memilih para jenius dari berbagai dunia. Itu bukan untuk mengirim mereka ke dunia luar untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri, tetapi untuk mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 Yin 9. Pada saat yang sama, untuk membantu dalam kultivasi, Dewa Surgawi tidak ragu-ragu mengorbankan dirinya dan mengambil esensi dari 9 yang dan 9 dunia bawah untuk mengolah cermin suci asal. Keturunannya mencibir dan berkata, mengapa Pancang berusaha keras? Secara alami, ini bukan untuk mengembangkan penerus, tetapi untuk bereksperimen dengan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 Yin 9 yang dia modifikasi melalui sutra tanpa batas Jiuxuan. Jika waktunya tepat, dia akan mengambil mayatnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan mampu menyelesaikan krisis kematian, tetapi dia juga akan mendapatkan kembali kekuatan tertingginya dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa alam Dewa Jiuxuan. Su Fang akhirnya mengerti bahwa dia dan Su Wanzhen hanyalah bidak catur Dewa Surgawi, kuali yang dibudidayakan secara khusus. Keturunan melanjutkan, sedikit yang mereka tahu bahwa tidak ada satupun murid yang dikultivasikan Pancang dapat mengembangkan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 Yin 9. Pada akhirnya, lebih dari separuh dari mereka dibunuh oleh putranya yang tidak berbakti, membuatnya bekerja untuk tidak ada apa-apa. Yang Mulia mendengus, nasib mempermainkan manusia, ada takdir pertemuan. Tak satu pun murid yang sengaja saya pelihara dapat mengembangkan transformasi 9 yang dan transformasi 9 Yin. Ketika saya menderita serangan balasan Anda dan kesadaran saya akan segera dimusnahkan, saya hampir putus asa dan mengirimkan cermin suci asal ke berbagai dunia. Siapa sangka segala sesuatu punya takdirnya masing-masing. Cermin suci asal diperoleh oleh mereka berdua, dan mereka berhasil mengolahnya, memberi saya kesempatan untuk terlahir kembali. Amarah. Terkejut. Putus asa. Su Fang dan Su Wanzhen tenggelam dalam keterkejutan hebat yang disebabkan oleh kebenaran kejam. Keturunan Dewa Jahat berkata kepada Su Fang, Su Wanzhen, dan Dewi Luo dengan suara yang memesona, karena kalian sudah mengetahui kebenarannya, mengapa kalian tidak mempertimbangkan untuk bergabung denganku dan membantuku merebut tubuh Pancang? Jika waktunya tiba, aku akan memberimu jalan keluar. Dewa Langit tertawa, nasib mereka semua dikendalikan olehku. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Selanjutnya, mereka lahir di alam semesta saya. Aku adalah langit mereka. Bagaimana mereka bisa menentangku? Dewi Luo berkata dengan tegas, sepertinya kamu tidak akan membiarkan Su Fang pergi bagaimanapun caranya. Daripada itu, aku hanya bisa menggunakan tubuh fisikku. Bahkan jika aku tidak bisa membakar garis keturunanmu, aku akan mempersulitmu untuk berhasil. Seharusnya begitu. Keturunan tertawa dengan gila-gilaan. Dia mulai menyerang jiwa Dewa Surgawi di tubuh fisiknya. Ci. Nyala api kehidupan keluar dari tubuh Dewi Luo dan menyala dengan cepat.
Kehidupan, semangat primordial, dan energinya semuanya dalam keadaan terbakar. Su Fang, nasibku seperti ini. Dalam hidupku yang singkat, bisa bertemu denganmu sudah merupakan kekayaan tertinggiku. Sayang sekali, tidak akan ada kehidupan selanjutnya. Dewi Luo, yang dalam kondisi nyala api, memandang Su Fang dengan penuh kasih sayang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggambar di kehampaan, menggambar biskuit yang terlihat seperti aslinya. Itu adalah biskuit berjamur yang mereka berdua makan sebelum mereka mati di dunia ilusi cermin penghancur hati kekecewaan. Dewi! Su Fang berteriak. Karena rasa sakit yang luar biasa di hatinya, dia memuntahkan seteguk darah. Baru sekarang dia memahami bahwa Dewi Luo telah meracuni ramuan di Laut Dao untuk mencegah dia dan Su Wanzhen memasuki ruang internal roh yang milik Dewa Surgawi. Dia sudah lama menyadari rencana Dewa Surgawi. Dewi Luo datang ke sini untuk menggunakan garis keturunan Dewa Surgawi di tubuhnya. Dia tidak ragu-ragu untuk mati demi mendapatkan kesempatan bertahan hidup bagi Su Fang. Su Fang segera mentransmisikan pikirannya ke dalam tubuhnya. Senior Sisuan, bantu saya menyelesaikan krisis ini dan selamatkan rekan Dao saya. Saya bersedia menyetujui semua persyaratan Anda. Pada saat kritis ini, Su Fang tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sisuan Daosu. Namun, pikirannya seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada tanggapan dari Sisuan Daosu. Mungkin bukan karena saya berada dalam krisis hidup atau mati. Itu sebabnya Sisuan Daosu tidak menanggapi. Hati Su Fang tiba-tiba tenggelam. Apakah ini takdir? Sekalipun demikian, aku akan menentang langit dan mengubah nasibku. Jika aku tidak bisa menentang langit dan mengubah nasibku, jika kamu mati, aku akan mati bersamamu. Su Fang seperti binatang gila saat dia menerkam Dewi Luo. Su Wanzhen juga menyerang pada saat yang sama, melancarkan serangan dahsyat pada tubuh fisik yang dibentuk oleh jiwa Dewa Surgawi. 2595. Suan Guang yang halus muncul dari mata normal Empyrean. Itu adalah cahaya takdir yang datang dari Dao Surgawi tertinggi. Itu berisi aura Dao Rune dari teknik penyusutan kehidupan. Saat muncul, ia mengembun menjadi benang halus dan mendarat di kepala Dewi Luo, menanamkan dirinya ke dalam takdir halusnya. Meskipun benang ini tidak dapat dilihat atau disentuh, benang ini terikat dengan nasib Dewi Luo. Itu mengendalikan segalanya tentang dirinya, mengubahnya menjadi boneka dalam sekejap. Dewi Luo kehilangan kendali atas dirinya dan takdirnya dikendalikan oleh Empyrean. Segala sesuatu dalam takdirnya berada di luar kendali saat api yang membakar tubuh sucinya dengan cepat padam. Mendesis, mendesis. Tubuh Dewa Dewi Luo mulai runtuh, berubah menjadi gumpalan kabut darah yang terbang menuju mata normal Empyrean. Penciptaan takdir mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya menginginkannya, surga harus memilikinya. Melihat Dewi Luo akan segera mati, Su Fang merasa nyawanya seperti direnggut. Dia menjadi gila dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan tanpa mempedulikannya. Cahaya matanya menyelimuti sekeliling Dewi Luo saat kekuatan rune Dao berubah menjadi tangan takdir tak kasat mata yang meraih benang takdir yang dikendalikan oleh Empyrean. Yang digunakan Su Fang adalah kemampuan teknik penyusutan kehidupan untuk secara paksa mengambil karma takdir orang lain. Dia ingin merebut kembali takdir Dewi Luo dari kendali Empyrean dan dengan kuat menggenggamnya di tangannya sendiri. Semut, kamu menghadap ke langit. Bahkan teknik penyusutan kehidupan yang kamu gunakan berasal dariku. Bagaimana kamu bisa merebut sesuatu yang menjadi takdirku dariku? Empyrean mencemooh tindakan Su Fang. Matanya berkilat saat benang takdir sedikit bergetar. Kabut darah Dewi Luo menghilang 10 kali lebih cepat dan langsung dimakan oleh mata Empyrean. Tangan halus takdir Su Fang yang dipadatkan dari aura rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan gagal menggoyahkan benang takdir Dewi Luo. Namun, ia mengambil dua benda yang terbang ke tangannya. Salah satunya adalah cincin penyimpanan. Selain beberapa sumber, ada juga harta dharma. Itu adalah pelangi emas yang menusuk matahari. Ada juga barang seperti buah persik. Itu adalah inti Dao Surgawi hamil yang diberikan misteri kepada Dewi Luo di penjara yang menekan kodeks. Dewa Langit telah menanamkan karma pada nasib Dewi Luo. Dewi Luo adalah sesuatu yang termasuk dalam karmanya. Pada saat ini, Empyrean telah menggunakan kekuatan ilahi takdirnya untuk mengambil kembali karma takdirnya, merenggut nyawa dan garis keturunan Dewi Luo. Namun, cincin penyimpanan inti Dao Surgawi hamil dan Dewi Luo bukan miliknya. Mereka dibawa pergi oleh Su Fang. Puff! Tubuh Su Fang bergetar, dan dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Empyrean? Su Fang sebenarnya mencoba merebut sesuatu yang menjadi milik takdir Empyrean tertinggi dan membayar mahal untuk itu. Kali ini, menggunakan rahasia seni menyusut kehidupan surga telah menghabiskan lebih dari sepertiga kekuatan hidupnya. Penampilannya telah berubah menjadi seorang pria berusia 40-an. Rambutnya ditutupi lapisan abu-abu, dan semangatnya menjadi putus asa. Putri Suci. Melihat Dewi Luo dimangsa oleh Empyrean, Su Fang merasa jantungnya seperti ditusuk saat dia memuntahkan seteguk darah lagi. Tiba-tiba,
Misteri mengirimkan pikiran dari tubuh Su Fang, dan suara menggelegar terdengar di benaknya. Nak, sekarang bukan waktunya untuk putus asa. Putri suci telah ditanami garis keturunan oleh makhluk tua itu dengan menggunakan seni terlarang. Begitu garis keturunan itu terbangun, cepat atau lambat dia akan mati. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sekarang, itu baru saja diajukan. Dengan mengambil kembali inti dao surgawi hamil Dewi Luo, berarti Dewi Luo memiliki peluang untuk dihidupkan kembali. Inti dao surgawi hamil. Su Fang terkejut. Segera setelah itu, cahaya terang menyala di matanya. Inti dao surgawi hamil. Setelah menyatu dengan darah dan kekuatan hidup Dewi Luo, bahkan jika tubuh aslinya musnah, ia dapat terlahir kembali melalui inti dao. Inti dao surgawi hamil yang menyatu terus-menerus diberi nutrisi oleh esensi darah dan kekuatan hidup Dewi Luo. Semua ini berasal dari Dewi Luo dan bukan garis keturunan Empyrean. Ini juga berarti bahwa setelah Dewi Luo dihidupkan kembali, dia dapat sepenuhnya lepas dari karma takdir bersama Empyrean dan memiliki jati dirinya. Su Fang akhirnya mengerti mengapa Misteri memberi Dewi Luo inti dao surgawi yang hamil saat itu. Misteri dengan jelas meramalkan hal ini akan terjadi dan telah menemukan kesempatan bagi Dewi Luo untuk lepas dari belenggu takdir Empyrean dan terlahir kembali. Misteri mentransmisikan pikirannya lagi. Nak, sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Empyrean telah mendapatkan garis keturunan yang telah dia persiapkan sejak lama. Itu bukan garis keturunan biasa, tapi yang dipupuk dari asal-usul jiwanya. Artinya jiwanya akan pulih. Sekali dia turun dan menindasmu, tunggu saja sampai dirasuki oleh Empyrean. Su Fang berpikir sejenak dan menyampaikan pemikirannya kepada si Xuan Daozu lagi. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Masih belum ada tanggapan. Misteri mendesak, nak, cepat bawa kakak seniormu pergi dari sini. Sepertinya si Xuan Daozu tidak akan bergerak kecuali ini masalah hidup dan mati. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Melarikan diri. Kemana saya bisa melarikan diri? Aku sebaiknya bergabung dengan kakak senior untuk membuka segel jiwa Empyrean dan melepaskan dewa jahat. Kalau begitu, aku mungkin punya kesempatan untuk bertahan hidup. Su Fang membuat keputusan yang kejam. Setelah dewa jahat dilepaskan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Namun, Su Fang tidak peduli dengan hal lain sekarang. Segalanya mungkin hanya jika dia bisa menyelamatkan nyawanya. Saat ini, tidak ada kebaikan atau kejahatan. Yang ada hanya hidup dan mati. Kakak senior, ayo bergabung untuk menyerang segel. Su Fang mengirimkan jiwa esensinya ke Su Wanzhen. Keduanya segera mengeluarkan cermin esens Yang dan esens Yin. Mereka menggabungkan cermin ilahi asal dan mengaktifkan cermin tersebut. Setelah Empyrean menyerap garis keturunan yang tersembunyi di tubuh Dewi Luo, mata normalnya berubah lebih dalam. Di sisi lain, mata merah darah menjadi jauh lebih redup. Segel yang muncul di permukaan tubuh yang dibentuk oleh jiwa juga secara bertahap menyatu ke dalam tubuh. Jelas, jiwa Empyrean telah pulih dengan cepat setelah mendapatkan garis keturunan Empyrean yang disembunyikan di tubuh Dewi Luo. Sekarang, dia telah sepenuhnya menekan dewa jahat. Mata normal Empyrean bersinar dengan tatapan tenang. Ia melewati Su Fang dan Su Wanzhen. Ia berkata dengan suara yang agung, semua yang kau miliki berasal dariku. Sekarang, kau ingin menggunakan cermin ilahi asal yang aku ciptakan secara pribadi dan teknik tertinggi yang aku ciptakan untuk menyerangku. Bukankah itu menggelikan? Bersenandung. Cermin ilahi asal tiba-tiba bergetar. Kekuatan mengerikan yang muncul di dalam langsung menjadi tenang. Su Fang dan Su Wanzhen merasakan pada saat yang sama bahwa mereka tiba-tiba kehilangan kendali atas cermin ilahi asal. Cermin ilahi asal yang awalnya terhubung dengan daging dan darah mereka tiba-tiba menjadi sangat asing. Ci. Mata Empyrean memancarkan cahaya ilusi yang berasal dari takdir dan mendarat di cermin ilahi asal. Kemudian, dua rangkaian takdir terpisah dari cermin ilahi asal dan terhubung dengan takdir Su Fang dan Su Wanzhen. Dalam sekejap, Empyrean menggunakan cermin ilahi asal sebagai media untuk mengendalikan nasib mereka. Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa ketika dia menjadi dewa, dia telah memutuskan karma takdir dengan alam semesta. Sekarang, dia bisa merasakan bahwa nasib ilusi itu sebenarnya ditutupi oleh benang takdir. Orang Empyrean berkata, Su Fang, meskipun kamu telah memutuskan karma takdir, nasibmu telah berubah karena cermin ilahi asal. Semua takdirmu didasarkan pada cermin ilahi asal. Bagaimana kamu bisa memutuskan karma di dalam? Nasib Anda sudah ditentukan. Hentikan perjuangan yang sia-sia dan terimalah nasibmu. Su Fangda berteriak dengan marah, alasan mengapa saya berada di sini hari ini bukan hanya karena cermin ilahi asal, tetapi juga karena kerja keras saya sendiri. Nasib saya ada di tangan saya yang memutuskan. Empyrean berkata dengan nada menghina, bahkan aku tidak bisa lepas dari takdirku, apalagi kamu. Nasibmu dan wanita itu adalah. Penguasa ini akan mengintegrasikan kalian berdua ke dalam cermin suci asal purba dan menciptakan alam semesta baru. Penguasa ini akan menggunakan ini sebagai fondasi dan melangkah menuju puncak tertinggi. Tidak akan ada lagi kekhawatiran di belakangku. Adapun alam semesta ini yang sudah hancur. Biarlah.
Pada saat ini, roh primordial Nether melepaskan roh primordial yang menggelegar dari tubuh Suan Zhen. Lama, apa gunanya kamu memperlakukan anak-anakmu, penerusmu, dan bahkan dirimu sendiri seperti ini? Apa perbedaan antara Anda dan keturunan yang dibentuk oleh pikiran jahat Anda? Dao surgawi tidak punya hati. Karena aku seorang Empyrean tertinggi, aku harus memutuskan semua belenggu untuk mencapai puncak Dao Agung. Lagi pula, kalian semua menganggap Yang Maha Agung itu dingin dan tidak berperasaan. Itu hanya karena kalian memandang Yang Maha Agung dari sudut pandang kalian. Dari sudut pandang Yang Mulia, kalian semua tidak lebih dari babi dan domba sehingga Yang Mulia membesarkan. Pernahkah Anda melihat manusia fana memperlakukan babi dan domba sama seperti mereka? Pernahkah Anda mendengar bahwa manusia memakan babi dan domba itu jahat dan kejam? Ini adalah hukum Dao surgawi tertinggi. Anda juga telah melampauinya. Mengapa Anda tidak dapat memahami prinsip sederhana seperti itu? Kata-kata Empyrean membuat Nether terdiam. Segala sesuatu di dunia ini berasal dari Empyrean. Di mata orang Empyrean, semuanya seperti semut. Dari sudut pandang Empyrean, tidak ada yang salah dengan cara Empyrean memperlakukan mereka, apalagi keadilan atau kejahatan. Bang! Cermin suci primordial Chaos tiba-tiba terpisah. Cermin primordial yang terbang ke tubuh Su Fang, sedangkan cermin primordial Yin secara otomatis terbang ke tubuh Suan Zhen. Su Fang merasakan istana Dao langit dan bumi di tubuhnya meledak. Cermin suci primordial Chaos benar-benar berubah menjadi kekuatan 9 matahari yang luas dan agung. Itu 100 kali lebih murni dari kekuatan 9 matahari yang dikembangkan Su Fang. Itu menyapu dari dalam istana Dao langit dan bumi. Su Fang merasa seolah-olah 9 matahari dewa meledak di tubuhnya. Dari istana Dao langit dan bumi hingga tubuh fisik dan jiwa, semuanya akan meleleh di bawah kekuatan 9 matahari. Bukan hanya hal-hal ini saja yang bisa dilihat dan disentuh. Bahkan takdir yang ada di dunia gaib pun menyatu dengan garis takdir di cermin suci primordial Chaos. Situasi Suan Zhen saat ini persis sama dengan situasi Su Fang. Empyrean itu mengangguk dan tersenyum. Su Fang, aku akan membiarkan cermin primordial yang menyatu denganmu. Aku akan menggunakan cermin Yin primordial untuk menyatu dengan Suan Zhen. Lalu, aku akan menggabungkan Yin dan Yang untuk menciptakan dunia dan alam semesta baru. Aku akan merekonstruksi Yang Maha Tinggi tubuh ilahi. Dengan cara ini, saya akan terlahir kembali. Kalian semua awalnya milikku, jadi merupakan kehormatan tertinggi bagi kalian untuk mengalami nasib seperti itu. Ci. Gerakan familiar tiba-tiba melonjak dari istana Dao langit dan bumi di tubuh Su Fang. Ternyata Yang Meridian telah menyerap kekuatan murni 9 matahari dari cermin suci primordial Chaos. Yang Meridian ke-79 telah berhasil dipadatkan. Yang Meridian ke-78 terus-menerus menuangkan kekuatan Yang ke Yang Meridian ini. Su Fang tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tertekan karena Yang Meridian telah lahir di persimpangan hidup dan mati. 2596. Keberhasilan kelahiran Yang Meridian ke-79 tidak hanya berarti kekuatan Su Fang meningkat, tetapi juga berarti dia selangkah lebih dekat ke tahap transformasi 9 matahari. Namun, kelahiran Yang Meridian ini terjadi pada saat Su Fang sedang menghadapi krisis paling berbahaya dalam hidupnya. Su Fang tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Kekuatan 9 matahari dari cermin primal yang terus menyapu tubuh Su Fang, menderu saat mencoba menyatu dengan Su Fang. Kekuatan 9 matahari dari cermin suci primal Chaos mengalir ke Yang Meridian, menyebabkan energi yang digunakan Su Fang untuk melahirkan Yang Meridian baru terisi kembali dengan cepat. Terlebih lagi, kekuatan 9 matahari terus menyerang Yang Meridian ke-80. Mungkin tidak lama lagi Yang Meridian lainnya lahir. Kekuatan 9 matahari juga melonjak dari Yang Meridian ke-79 ke pohon dunia, menyebabkan kerusakan yang diderita pohon dunia sebelumnya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pohon dunia juga menjadi semakin luas. Ledakan, ledakan. Kekuatan 9 matahari meletus seperti banjir, menghantam fragmen dunia. Fragmen dunia dari luar angkasa sangat kokoh. Bahkan kesengsaraan petir tidak dapat menggoyahkannya. Sekarang, di bawah pengaruh kekuatan 9 matahari, ia bergetar hebat saat menyatu dengan kekuatan 9 matahari. Kekuatan Su Fang secara keseluruhan meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika sebelumnya, dia akan sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Namun kini, hatinya dipenuhi keputusasaan. Keadaannya saat ini bukan hanya peningkatan kekuatan. Itu juga berarti pohon dunia, Yang Meridian, dan fragmen dunia dari luar angkasa miliknya akan menyatu dengan kekuatan cermin suci primal Chaos. Mereka bukan lagi miliknya. Namun, Su Fang, yang nasibnya ada di tangan cermin suci primal Chaos, tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyaksikan semua miliknya diambil oleh cermin suci primal Chaos. Sisuan Daozu, selamatkan aku. Su Fang sekali lagi mengirimkan pemikiran ke dalam tubuhnya. Sekarang, hanya Sisuan Daozu yang dapat menyelesaikan krisis ini. Berdengung.
Cahaya ilahi ilusi melintas di dunia bukaan ilahi Su Fang yang luas, dengan cepat mengembun menjadi gambar si Suan Daozu. Su Fang sangat terkejut. Setelah begitu banyak panggilan, dao leluhur si Suan akhirnya keluar. Sedikit yang mereka ketahui. Kata-kata pertama si Suan Daozu membuat Su Fang ternganga. Anak kecil, kenapa Ben Su harus menyelamatkanmu? Si Suan Daozu melanjutkan, ketika pikiranmu mengembara, leluhur ini pernah berkata bahwa dunia dan alam semesta tempatmu berasal memiliki karma dengan leluhur ini. Apakah kamu ingat? Su Fang berkata, tentu saja Zixia ingat. Apa arti Daozu? Mohon pencerahannya. Apa yang disebut karma berasal dari kitab suci Jiuxuan yang tak terbatas. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya, dan saya tidak perlu memberi tahu Anda. Jika Anda dapat menyelesaikan bencana besar yang ada di hadapan Anda, secara alami Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Sutra tanpa batas Jiuxuan. Su Fang bingung. Transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 Yin 9 berasal dari sutra tak terbatas Jiuxuan. Apa hubungannya ini dengan si Suan Daozu? Nenek moyang ini tahu bahwa Anda memiliki ribuan pertanyaan saat ini, tetapi leluhur ini tidak perlu menjelaskan apapun kepada Anda. Apa yang Anda hadapi saat ini adalah bencana besar yang harus Anda hadapi dalam hidup Anda, dan bencana yang tidak dapat dihindari oleh seorang kultivator pun. Nenek moyang ini tidak dapat membantu Anda, dan tidak akan membantu Anda. Jika kamu selamat dari bencana ini, kamu akan bebas mulai sekarang. Nenek moyang ini berjanji kepada Anda, jika Anda dapat mengatasi bahaya dan berhasil selamat dari musibah, leluhur ini akan menjadikan Anda sebagai muridnya. Jika kamu gagal. Berhenti sejenak, si Suan Daozu melanjutkan, jika kamu gagal, semua milikmu akan ditelan oleh Pancang, dan tentu saja semuanya akan lenyap. Nenek moyang ini akan memberi Pancang kesempatan, dan menjadikannya sebagai murid dalam nama. Su Fang akhirnya mengerti, sumber dari segalanya adalah sutra tanpa batas Jiuxuan. Alasan dia bisa menerima bantuan dari si Suan Daozu adalah karena transformasi 9 yang berevolusi dari sutra tanpa batas Jiuxuan. Meskipun dia tidak mengetahui alasan spesifiknya, Su Fang mengerti. Bagi si Suan Daozu, terlepas dari apakah Su Fang mengatasi bahaya dan berhasil selamat dari bencana, atau jika Yang Mulia menelan Su Fang, hasilnya tetap sama baginya. Dia tidak akan ikut campur. Anak kecil, jangan salahkan leluhur ini karena kejam. Nasib bukan ada di langit, tapi pada dirimu sendiri. Segala sesuatu dalam takdirmu harus diperjuangkan, tidak ada yang bisa melimpahkannya padamu. Nenek moyang ini hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung, jaga dirimu baik-baik. Saat si Suan Daozu mengangguk, sosoknya dengan cepat menjadi buram. Suaranya berangsur-angsur memudar, dan pada akhirnya, dia menghilang ke dalam celah ilahi Su Fang. Nasib harus diperjuangkan. Su Fang mengingat kata-kata si Suan Daozu. Tulisan suci pertempuran dao besar bergema di benaknya. Hati daunnya yang sudah putus asa dan hancur dengan cepat menjadi stabil kembali. Ledakan. Kekuatan 9 yang meletus dari cermin suci asal terus menyerang tubuhnya dengan keras. Itu meresap ke dalam tubuh fisiknya dari istana langit dan bumi dao, menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Su Wanzhen juga menghadapi nasib yang sama seperti Su Fang. Tempat tinggal ilahi, meridian yin, pusaran yin yang, dan tubuh dewa semuanya digabungkan dengan kekuatan cermin yin asal. Kill 11. Dalam tubuh fisik yang dibentuk oleh jiwa yang mulia, keturunan dewa jahat dan kehendak yang mulia surgawi masih bertarung. Untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa menekan pihak lain. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Yang mulia berkata dengan anggun. Kekuatan 9 yang dan 9 yin yang keluar dari tubuh Su Fang dan Su Wanzhen bukan berasal dari kultivasi mereka, tetapi dari cermin yang primordial dan cermin yin primordial. Dibandingkan dengan kekuatan 9 yin dan 9 yang mereka kembangkan, kekuatan 9 yin dan 9 yin memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih murni. Kekuatan yang ekstrim dan yin ekstrim bergabung satu sama lain dan memasuki tubuh Su Fang. Setelah siklus reinkarnasi, ia keluar dari tubuhnya dan memasuki tubuh Dewa Su Wanzhen, membentuk kondisi kultivasi ganda yin dan yang. Aura keduanya juga mulai berubah. Aura takdir mereka secara bertahap digabungkan dengan cermin asal yin dan cermin asal yang, berubah menjadi aura cermin suci asal. Sama seperti dua cermin dari cermin suci asal, nasib, energi, dan segala sesuatunya menjadi satu dalam perpaduan yin dan yang. Ci. Tubuh Dewa Su Fang tiba-tiba meletus dengan aura kesengsaraan yang kuat seperti gelombang pasang. Aura kesengsaraan keluar dari tubuhnya dan segera berubah menjadi api kesengsaraan mengerikan yang membakar dengan ganas. Tiba-tiba. Setelah memperoleh kekuatan murni 9 yang dari cermin asal yang dan kekuatan yin dan yang dari perpaduan 9 yang dan 9 yin, Su Fang justru berhasil menembus kemacetan yang hampir mustahil ditembus di bagian ini. Alam semesta, dia akan menjadi penguasa tertinggi. Api kesengsaraan dan api sejati 9 yang membakar tubuh fisiknya dengan gila-gilaan, membuatnya tampak seperti artefak ilahi yang terus-menerus dihancurkan, diubah, dan direkonstruksi dalam pembakaran.
Tidak hanya tubuh sucinya yang mengalami transformasi, tetapi roh primordial asli dan roh primordial kedua juga bertransformasi pada saat yang bersamaan. Meridiannya terlahir kembali, dan bukaan ilahi serta istana Dao miliknya terus berubah. Su Fang memiliki perasaan yang kuat bahwa tubuh fisiknya kini telah melampaui belenggu langit dan bumi dan dapat menjelajahi kehampaan yang kacau di luar langit. Transendensi. Pada saat ini, Su Fang akhirnya mencapai transendensi sejati. Namun, nasibnya terikat erat, dan dia tidak bisa melawan. Bahkan jika tubuh dewanya mencapai transendensi, itu tidak ada artinya. Tawa gembira yang mulia surgawi terdengar, keberuntungan, setelah 9 reinkarnasi, leluhur ini akhirnya membawa kekayaan besar. Su Fang telah melahirkan Meridian Yang, dan sekarang dia telah menjadi yang mulia. Semua keuntungan adalah milik yang mulia, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Saat yang mulia surgawi tertawa, istana Dao dan tubuh dewa Su Fang dengan cepat menyatu dengan kekuatan cermin suci asal. Bahkan lautan kekuatan sihir di bukaan ilahi miliknya digabungkan oleh kekuatan sihir Yin dan Yang dari cermin suci asal. Saya, Su Fang, dari tidak mampu berkultivasi ketika saya masih muda menjadi seorang kultivator, dan kemudian dari manusia fana di dunia kecil menjadi abadi di dunia besar, hingga ke puncak dunia yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Saya telah melangkah di jalan yang penuh duri. Kapan saya tidak menantang surga? Daozu dari Sisuan benar. Nasibku bukan di surga, tapi di dalam diriku. Segala sesuatu dalam takdirku bergantung pada aku untuk memperjuangkannya. Bahkan Daozu dari Sisuan tidak bisa memberikannya kepadaku. Jika Tuhan menghalangiku, aku akan membunuh Tuhan. Jika setan menghalangi saya akan membantai setan. Jika surga menindasku, aku akan menentang surga. Pada saat kematiannya, keinginan pantang menyerah berubah menjadi keinginan kuat di hati Su Fang. Dia ingin mengubah takdir pertemuan ini dan menemukan peluang untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan ini. Berdengung, 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 berdengung. Bukaan ilahi Su Fang sepertinya dipenuhi lebah yang tak terhitung jumlahnya berdengung di benaknya. Rune Dao dari teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba muncul dari batas bukaan ilahi, dari kedalaman pikirannya, dan dari roh yang miliknya. Jika aku ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya dariku. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Nasib dan rejeki, mengendalikan cara kerja langit. Jika aku hancur, semuanya akan hancur. Nasib dan nasib baik, mengendalikan misteri surga. Jika saya hidup selamanya, saya tidak akan pernah mati. Jika saya ingin melampauinya, surga tidak dapat menghentikan saya. Nasib dan rejeki, mengungkap rahasia surga. Jika saya di sini, langit dan bumi akan berguncang. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengendalikannya. Jika saya ingin hidup, banyak sekali dunia yang akan tunduk kepada saya. Jika saya ingin hidup, surga dapat menghukum saya akan menentang surga. Jika aku ingin hidup, langit bisa menguburku, aku akan menghancurkan bumi. Sebelumnya di Sea of the Path, Su Fang telah memahami arti sebenarnya dari takdir. Pemahamannya tentang Rune Dao juga semakin dalam, dan teknik penyusutan hidupnya berada di ambang terobosan. Sekarang Su Fang telah menjadi penguasa tertinggi, basis budidayanya telah berubah, dan dia berada dalam situasi hidup dan mati. Keinginannya untuk mengubah nasib akhirnya menyebabkan teknik penyusutan kehidupan berubah. Rune Dao masih merupakan Rune Dao yang familiar, tetapi Su Fang merasa bahwa Rune Dao ini telah disublimasikan. Kekuatan takdir yang dia pahami dari Rune Dao ini juga telah berubah. Aura Rune Dao melonjak dan langsung terkondensasi menjadi pedang ilusi dengan kekuatan takdir yang tajam. Bilah kehidupan. Yang terpotong bukanlah kehidupan, melainkan nasib ketiadaan. Ia memotong semua belenggu dan belenggu takdir, dan dengan demikian memperoleh kebebasan besar dan kebebasan dari takdir. Ci. Bilahnya menebas roh yang milik Su Fang, pada nasib ketiadaan Su Fang. Melalui cermin primal yang, benang takdir yang terjalin di sekitar nasib Su Fang terpotong oleh serangan pedang ini seolah-olah benang itu adalah rami yang kusut. Su Fang merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dari tubuh dewa hingga jiwanya, dia merasa begitu santai dan bebas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan kembali kendali atas segalanya. Roh primordialnya, tubuh dewa, istana Dao langit dan bumi, serta fragmen dunia, meridian yang, pohon dunia, dan bahkan kendali cermin yang primordial. Kakak senior, ayo pergi. Kekuatan menakjubkan dari dunia yin yang melonjak keluar dari tubuh Su Fang dan menyedot Su Wanzhen yang tidak terkendali ke dalam tubuhnya. 2597. Pisau pemutus kehidupan. Mustahil. Bagaimana mungkin seekor semut bisa mengembangkan teknik memperpendek kehidupan hingga tingkat seperti itu? Bagaimana dia bisa membentuk pedang pemutus kehidupan dan memutus benang kehidupan? Ini tidak mungkin. Su Fang menggunakan kemampuan baru teknik pemendekan kehidupan untuk memutuskan belenggu takdir. Dia juga memutuskan karma nasib antara dia dan Empirean. Hal ini menyebabkan Empirean berteriak marah.
Dia merasa seolah pedang ini mendarat di tubuhnya. Faktanya, konsekuensi dari pedang ini bagi Empyrean bahkan lebih serius daripada jika pedang itu mendarat di tubuhnya. Dia saat ini dalam kondisi menyegel diri. Apalagi Deschen berusaha merebut tubuhnya. Dia hanya bisa mengendalikan Su Fang melalui life thread. Sekarang Su Fang telah memutuskan benang kehidupan, itu berarti dia telah memutuskan kendali Empyrean atas dirinya. Hal ini menyebabkan rencana cermat Empyrean gagal. Kalian semua milik Empyrean ini. Ini adalah takdir kalian. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Suara Empyrean dipenuhi kegilaan. Dia telah benar-benar kehilangan keagungan dan sikap dinginnya sebelumnya. Suan Guang keluar dari mata normal Empyrean. Itu berubah menjadi serangkaian rantai dao surgawi. Itu berisi hukuman surgawi yang menakjubkan dan menyapu Su Fang. Ia tak segan-segan kehilangan asal-usul jiwanya demi membelenggu Su Fang. Pancang, aku tidak menyangka perencanaan cermatmu selama bertahun-tahun akan sia-sia. Tidak, seharusnya kamu mencari Wall dan pulang tanpa dicukur. Semua usahamu malah membantu seekor semut kecil yang lahir di duniamu. Hahaha, kamu akan dimangsa oleh Tuhan ini. Deschen mengeluarkan tawa jahat dan liar saat dia melancarkan serangan heboh terhadap jiwa Empyrean. Empyrean tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Deschen. Jika tidak, jiwanya akan direbut oleh Deschen. Bahkan jika dia bisa menekan Su Fang, itu tidak ada artinya. Belenggu itu kehilangan kekuatannya dan hancur dengan bunyi kotoran. Pada saat ini, sosok Su Fang bersinar dan melampaui semua belenggu. Dia menghilang dari kedalaman kesadaran Empyrean tanpa jejak. Ketika Su Fang muncul kembali, dia telah melampaui batas alam semesta. Dia melewati penghalang dan tiba di kehampaan yang kacau. Su Fang telah kehilangan lebih dari separuh umurnya karena menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Sekarang, dia tampak seperti berusia 50-an, dan ada beberapa helai perak di rambut hitamnya. Saat ini, Su Fang berdiri dengan bangga di luar angkasa. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin saat dia melihat kekacauan utama yang luas dan tak terbatas. Perasaan terbebas dari segala kekangan dan bebas berkeliaran dengan bebas muncul di hati Su Fang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong panjang penuh kegembiraan. Siapa sangka, kamu akan benar-benar menentang langit dan mengubah nasibmu. Misteri berbicara dari dalam tubuhnya, nadanya dipenuhi rasa tidak percaya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak bela diri senior sekarang. Su Fang mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia melepaskan yang spiritnya dan memasuki dunia batinnya. Dia tidak punya waktu untuk mengamati perubahan di dunia batinnya setelah maju ke alam kaisar. Yang spiritnya langsung muncul di samping Suan Zhen. Situasi Suan tidak baik karena dia masih dilahap oleh cermin asal Yin. Nasibnya masih di bawah kendali penguasa surgawi. Cermin Yuan Yin tidak akan menyerah sampai cermin itu benar-benar melahapnya. Bahkan jika dia melarikan diri keluar angkasa, benang takdir yang tak terlihat tidak akan terputus. Kill 11. Saya bisa menantang surga dan mengubah nasib saya. Saya juga bisa mengubah nasib orang yang saya cintai. Mata Su Fang bersinar dengan ketegasan dan ketegasan. Dia akan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga lagi tanpa ragu-ragu. Anak kecil, apakah kamu berencana menggunakan seluruh kekuatan hidupmu dan mati di sini? Itu adalah siswan Daosu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Su Fang. Tidak menyangka siswan Daosu muncul saat ini, Su Fang berkata dengan terkejut, Tuan Daosu, Anda. Karena kamu telah memutuskan nasibmu dan melampauinya, leluhur ini akan memenuhi sumpahnya. Mulai sekarang, kamu adalah murid leluhur ini secara nama. Meskipun hidup dan mati wanita itu tidak ada hubungannya dengan leluhur ini tidak bisa begitu saja menyaksikan murid yang baru saya terima mati. Saya akan mengambil tindakan untuk Anda kali ini. Sebuah jari dengan cepat menjangkau dunia batin Su Fang dan dengan lembut menekan benang takdir di atas kepala Suan Zhen, yang terhubung dengan takdirnya. Pu gelombang. Benang takdir yang mengendalikan nasib Suan Zhen langsung runtuh dan menghilang tanpa jejak. Suan Zhen segera melepaskan diri dari kendali takdir dan mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Dalam keterkejutan dan kegembiraannya, dia buru-buru mengendalikan cermin asal Yin. Jauh di dalam tubuh Suan Zhen, misteri samar-samar merasakan kehadiran si Suan Daosu. Dia kaget dan gemetar. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Terima kasih banyak, Tuan Daosu. Suara sinis si Suan Daosu terdengar. Kamu masih menyebut leluhur ini Tuan Daosu. Apakah karena kamu tidak bersedia menjadi murid leluhur ini secara nama? Su Fang buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Terima kasih banyak, Guru. Sama seperti ini, Su Fang menjadi murid atas nama penguasa tertinggi alam para dewa Jiuxuan. Meskipun ia tidak mengetahui manfaat apa yang akan didapat dengan menjadi murid si Suan Daosu, Su Fang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang akan diperebutkan oleh banyak jenius dari alam para dewa Jiuxuan. Su Fang telah menentang surga dan mengubah nasibnya. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawanya, dia juga menerima pengakuan si Suan Daosu dan menerima pertemuan yang tidak disengaja. Jika dia gagal,
Su Fang meringis dalam hati. Jika dia gagal, si Xuan Daozu mungkin tidak akan berkedip. Ini adalah hukum alam. Bahkan di alam para dewa Jiuxuan pun demikian. Bagus, bagus, bagus. Ketika kamu sembuh, leluhur ini akan berbicara denganmu lagi. Tawa si Xuan Daozu menghilang. Ya Tuan. Su Fang berterima kasih. Su Fang tidak merasakan kebencian apapun terhadap si Xuan Daozu yang misterius dan kuat ini. Kenyataannya seperti ini. Jika Anda tidak memiliki kekuasaan, siapa yang peduli dengan hidup dan mati Anda? Selain itu, bagi seseorang sekuat si Xuan Daozu, bahkan yang mulia di alam semesta ini hanyalah semut di matanya. Nyawa seseorang harus diperjuangkan dan diperjuangkan sendiri. Su Fang sekali lagi memahami kata-kata si Xuan Daozu secara mendalam. Di dunia batin, roh yang Su Fang bertanya kepada Su Wanzhen, kakak senior, bagaimana perasaanmu sekarang? Su Wanzhen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berkata dengan suara gemetar, sangat ajaib. Ini tidak bisa lebih baik lagi. Saya mendapatkan kembali kendali atas cermin asal Yin dan merasa bahwa saya akan sepenuhnya menyatu dengannya. Saya akan menerima kekuatan yang tak terbayangkan darinya, tetapi saya masih memerlukan waktu. Petik 2. Saat itulah Su Fang menjadi rileks. Dia mengambil kembali roh yang dan membiarkan Su Wanzhen terus bergabung dengan cermin suci asal. Dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis surgawi. Ketika dia memikirkan tentang gadis surgawi Luo, Su Fang merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia mengeluarkan inti dao surgawi hamil. Su Fang mengirimkan energi dan kesadaran yang ke dalam inti dao surgawi hamil. Di dalam inti dao surgawi yang hamil adalah alam semesta yang sedang dipelihara. Itu kacau balau. Di bagian terdalam dari ruang kacau, kesadaran Su Fang melihat sosok ilusi. Itu adalah gadis surgawi Luo. Dia telanjang dan meringkuk seperti bola. Dia seperti janin dalam kandungan seorang ibu. Dia dalam kondisi tertidur lelap, namun kekuatan hidup agungnya bisa dirasakan. Su Fang menghela napas lega. Bidadari surga, kamu bisa lepas dari takdirmu dan terlahir kembali. Kamu telah menerima kekayaan yang luar biasa. Su Fang merasa bersyukur. Gadis surgawi, tidurlah dulu. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda bangun lebih awal dan membiarkan inti dao surgawi yang hamil lahir sesegera mungkin. Pada akhirnya, itu akan menjadi alam semesta tersendiri. Saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membayar hutang yang mulia kepada Anda 10 kali lipat. Kesadaran Su Fang mundur dari inti dao surgawi hamil. Kemudian, dia menyimpan inti dao surgawi hamil di istana dao langit dan bumi untuk menyerap energi yang miliknya. Ini akan mempercepat pertumbuhan inti dao surgawi hamil. Kemudian, Su Fang menggunakan roh Ki Dharma ungu dan mengirimkan Ki ungu ke inti dao surgawi yang hamil. Dia membiarkan gadis surgawi Luo menyerap Ki ungu dan memberinya kekayaan tertinggi. Kali ini, pencukurannya sangat tipis. Memikirkan kembali pengalaman ini, Su Fang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Kerugian kali ini tidak bisa dikatakan tidak membawa malapetaka. Gadis surgawi Luo telah meninggal, tetapi untungnya, dia masih memiliki inti dao surgawi yang hamil. Ada harapan baginya untuk terlahir kembali. Anda juga telah sepenuhnya kehilangan tubuh dan kekuatan sucinya. Hanya roh primordialnya yang tersisa. Su Fang dan Su Wanzhen hampir ditelan oleh cermin suci asal. Semuanya hampir dirampok oleh Yang Mulia Surgawi. Namun, setelah pengalaman mendekati kematian ini, Su Fang juga menerima kekayaan yang menantang surga. Setelah memeriksa tubuhnya secara menyeluruh, Su Fang tidak bisa menahan tawa. Yang meridian lainnya telah lahir. Yang meridian ke-80 bisa lahir kapan saja. Pohon dunia dan fragmen dunia juga telah mengalami transformasi. Terutama fragmen dunia. Menurut kecepatan normal, dengan kekuatan Su Fang, dia mungkin membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menyatu dengannya. Kekuatan cermin asal Yin menyebabkan fragmen dunia bergabung dengan lebih dari setengahnya. Hampir 2/3-nya digabungkan. Kekuatan asal dunia dari luar angkasa terus melonjak. Pohon dunia menyerap esensi energi tingkat tinggi dari luar angkasa. Kekuatan dunia Yin yang terus berubah. Kekuatan dunia Yin yang mengalir ke Yang Meridian. Itu beredar di istana dao langit dan bumi dan meridian di tubuhnya, membentuk semacam siklus alam semesta yang tak ada habisnya. Pada akhirnya diserap oleh fragmen dunia. Melihat tubuh ilahi, bukaan ilahi, dan roh primordialnya, semuanya memancarkan aura dao surgawi milik Su Fang sendiri. Itu sangat luas, dalam, dan sangat misterius. Setelah menjadi penguasa, tubuh fisiknya, roh primordial, dan takdirnya telah sepenuhnya melampaui belenggu langit dan bumi. Hal ini menyebabkan segala sesuatu di Su Fang memutuskan belenggu alam semesta pancang. Aura takdirnya dan segala sesuatu lainnya berasal dari alam semesta miliknya sendiri. Su Fang menggabungkan tubuh ilahi dan roh primordialnya dengan istana dao langit dan bumi, berubah menjadi keadaan alam semesta. Dalam sekejap, alam semesta yang utuh muncul dalam kehampaan yang kacau.
Langit sangat luas, dan bintang-bintang bergerak. Sebuah pohon yang menjulang tinggi menghubungkan langit dan bumi. Itu benar-benar pohon penciptaan. Di atas bumi yang luas dan tak terbatas, matahari ilahi dan bulan ilahi menggantung tinggi, memberi nutrisi pada bumi. Bumi tidak lagi tandus seperti dulu. Sebaliknya, itu penuh vitalitas. Kehidupan sudah mulai lahir di bumi. Meski masih dalam kondisi kehidupan yang paling dasar, bagaimanapun juga kehidupan telah lahir. Bumi mengandung esensi dunia, dan bumi dipenuhi dengan ki spiritual yang tipis. Ini juga berarti alam semesta Sufang telah sepenuhnya matang sejak awal era primordial. Pada saat yang sama, ini juga berarti alam semesta Sufang dapat langsung dihuni dan dikembangkan oleh para kultivator. Tidak lagi seperti sebelumnya, di mana para pembudidaya harus bergantung pada ramuan, benda spiritual, dan energi pohon penciptaan untuk berkultivasi. Di alam semestanya sendiri, Sufang hanya perlu menggerakkan pikirannya untuk mencakup setiap sudut alam semesta. Perasaan kuat untuk mengendalikan segala sesuatu secara spontan muncul di hatinya. Saat ini, Sufang adalah penguasa tertinggi alam semesta ini. 2598. Sufang tiba-tiba berpikir. Ci. Sinar cahaya merah muncul di langit dan dengan cepat mengembun menjadi 9 matahari dewa berwarna merah terang. Matahari ilahi di alam semesta Sufang awalnya didasarkan pada esensi matahari ilahi Shaoyang di alam surga Hunyuan. Ia terus-menerus menyerap kekuatan 9 matahari dan perlahan berkembang ke level saat ini. 9 matahari dewa yang muncul saat ini berasal dari cermin suci Hunyuan. Yang mulia surgawi menggunakan karma takdir untuk mengendalikan cermin suci Hunyuan dan menggabungkannya dengan Sufang. Sufang memutuskan benang takdir, dan cermin suci Hunyuan sekali lagi dikendalikan oleh Sufang. Pada saat ini, bukan cermin suci Hunyuan yang menyatu dengan Sufang, tetapi dia telah menyatu dengan cermin suci Hunyuan. Cermin yang primordial dari cermin suci Hunyuan telah menjadi bagian dari Sufang. Ini juga merupakan kekayaan tertinggi yang diperoleh Sufang dengan memutuskan belenggu takdir. Mulai sekarang, cermin yang primordial telah menjadi harta ajaib kelahiran Sufang. Cermin suci Hunyuan awalnya dimurnikan dari 9 matahari. Pada saat ini, Sufang melepaskannya ke alam semesta miliknya. Sebanyak 10 matahari ilahi memancarkan kekuatan ilahi yang menyelimuti bumi, menyebabkan kehidupan di bumi tumbuh lebih cepat dan bertransformasi lebih cepat. Itu juga membuat alam semesta Sufang lebih kuat dan lebih cepat. Sufang menarik kembali alam semestanya dan kembali ke kondisi fisiknya. Suara Yuyu terdengar, Sufang, kamu benar-benar ditakdirkan mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana besar. Benda tua itu terbuat dari wol dan kali ini pulang tanpa dicukur. Dia mungkin muntah darah karena marah, kan? Sufang mencibir, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Ini karma, keberuntungan terbesarku kali ini bukan ini. Keberuntungan terbesar yang diperoleh Sufang kali ini secara alami adalah mengendalikan nasibnya sendiri sepenuhnya. Mulai sekarang, dia tidak lagi dikendalikan oleh siapapun. Dia akan benar-benar melampaui dunia dan bebas. Apa tujuan para petani berkultivasi? Dalam analisis terakhir, itu adalah untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Selain itu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi miliknya juga telah dikembangkan ke tingkat yang baru. Pada saat ini, rune dao dari teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi masih membuat Sufang merasa luas dan misterius. Bila takdir yang baru saja dia pahami bukanlah kemampuan baru, melainkan kemampuan paling dasar dari teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi untuk memotong takdir. Namun, setelah sublimasi dan transformasi, ia menjadi lebih kuat dan dapat memutus semua kendali takdir. Kali ini, dia bahkan memperoleh kekayaan besar yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Sufang. Sufang tiba-tiba bertanya, Elder Yu, apakah Anda tahu Daozu Sisuan? Sisuan Daozu, itu adalah makhluk tertinggi yang mengendalikan wilayah dewa, salah satu makhluk paling kuat dari 9 wilayah ilahi. Mungkinkah ahli yang menyerang dunia internal Anda adalah Sisuan Daozu? Sisuan Daozu meninggalkan sedikit kesadaran di tubuhmu. Bocah, kekayaanmu sebenarnya sangat menantang surga. Sulit membayangkannya. Shroud berseru tanpa sadar, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Sufang akhirnya menyadari bahwa kekuatan dan status Sisuan Daozu jauh melampaui imajinasinya. Murid dalam nama Sisuan Daozu. Sepertinya cukup baik. Pada saat yang sama, Sufang sangat ingin tahu tentang kitab suci Jiuxuan tak terbatas. Metode apa yang bisa menarik begitu banyak perhatian dari makhluk terkuat di Jiuxuan? Yang aneh bagi Sufang adalah turunnya dewa jahat. Karena ia muncul di wilayah dewa Jiuxuan, ia jelas tidak sesederhana separuh jahat dari pemuja surgawi. Dia hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertanya pada Sisuan Daozu. Sufang kemudian bertanya, Elder Yu, roh primordial Anda tidak terluka. Saat kita pergi ke luar angkasa, saya akan membantu Anda merekonstruksi tubuh dewa Anda sesegera mungkin. Saya telah mengantisipasi hari itu.
Saya tidak menyangka bahwa kultivator kecil yang membutuhkan perlindungan saya di masa lalu akan sepenuhnya terbalik. Saya harus mengandalkan Anda untuk bertahan hidup. Kain kafan menghela nafas dengan emosi. Kemudian dia berkata, ketika Anda berkultivasi ke tingkat yang melampaui Yang Mulia Penguasa, Anda akan dapat memadatkan tubuh Dharma dan meninggalkan tubuh Dharma surgawi dalam kekacauan, menjadi bagian dari alam semesta yang ada dalam kekacauan. Adapun tubuh fisikmu, kamu akan dapat pergi ke wilayah Dewa Jiuxuan. Masa depan masih terlalu jauh. Mari selesaikan masalah yang ada di depan kita dulu. Saya telah kehilangan lebih dari separuh hidup saya saat ini. Ayo pulih dulu lalu segera tinggalkan alam semesta ini. Shroud menghela nafas panjang dan berkata, kematian makhluk tua itu tidak disesalkan, tapi sangat disayangkan bagi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini. Saya khawatir tidak akan lama lagi alam semesta ini akan hancur. Su Fang tahu apa maksud kain kafan dan berkata dengan tegas, tidak peduli apa yang terjadi pada Yang Mulia Surgawi, alam semesta ini adalah tempat saya dilahirkan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menghentikan malapetaka dan menyelamatkan semua makhluk hidup di alam semesta. Jika itu tidak mungkin, saya hanya dapat memindahkan para penggarap dan goblin besar ke alam semesta saya. Saya berterima kasih atas nama semua makhluk hidup di alam semesta. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Ayo pergi ke naga leluhur dan dapatkan darah naga untuk memulihkan kekuatan hidup kita. Sosok Su Fang melintas dan langsung melewati penghalang alam semesta dan kembali ke alam semesta. Dia memproyeksikan kemampuan penginderaannya. Dalam sekejap, Su Fang bisa merasakan seluruh alam semesta dengan jelas. Perasaan berada di atas dao surgawi membuat Su Fang sangat bahagia. Dia menatap matahari ilahi di langit. Mata Su Fang memancarkan rasa dingin. Saat aku pulih, aku akan berusaha sekuat tenaga menuju matahari dewa dan menekan binatang berbulu tercela dan tak tahu malu itu. Aku akan mendapatkan pedang pembunuh jahat yang sejati. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengangkat alisnya dan melihat ke atas ke kedalaman langit. Di kedalaman langit, pusaran besar tanda bintang muncul. Saat ia berputar dengan liar, banyak sekali bintang yang terungkap. Kill 11. Setelah serangkaian bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya menyusun dirinya menjadi barisan kata-kata yang menarik perhatian semua makhluk hidup. Su Fang menentang Dao dan membunuh surga, bunuh. Sederet kata seperti itu benar-benar muncul di langit. Su Fang tercengang. Lalu, dia mencibir dengan jijik. Hanya Yang Mulia Pancang yang mampu melakukan hal seperti itu. Jiwanya telah dirasuki oleh yang terturun, jadi dia tidak bisa berurusan denganku secara pribadi. Namun, dia menggunakan metode ini untuk mengirim para penggarap semua makhluk hidup ke kematian mereka. Sungguh menggelikan. Sepertinya dia juga kehabisan kemampuannya. Neteri berkata, benda tua itu berencana mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa kamu telah menghabiskan banyak kekuatan hidup dan baru saja maju ke alam yang mulia untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik semua makhluk hidup menekanmu. Aku, Su Fang, bukan orang yang lemah sekarang. Tidak peduli konspirasi macam apa yang dia miliki, aku akan menghancurkan mereka semua. Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan kembali ke penampilan tuannya yang tiada taranya. Selama Yang Mulia Surgawi tidak bergerak, siapa di alam semesta ini yang bisa menjadi tandingannya? Sejak Su Fang memasuki gunung Yang Mulia Surgawi, para pembudidaya semua makhluk hidup, goblin besar, pusat kekuatan aliansi penentang Dao, ras iblis, dan semua makhluk jahat lainnya terus-menerus memperhatikan perubahan dalam Dao Surgawi. Sebelumnya, pertarungan antara Yang Mulia Surgawi dan Yang Turun telah menyebabkan pergolakan besar di alam semesta. Semua makhluk hidup di semua makhluk hidup menjadi sangat panik. Tidak mudah untuk menenangkan diri, tetapi sekarang, pertanda surgawi telah muncul di kedalaman langit. Terlebih lagi, kalimat aneh seperti itu telah muncul, menyebabkan semua makhluk hidup langsung menjadi gempar. Su Fang menentang Dao dan membunuh surga. Apa maksudnya ini? Mungkinkah dewa jahat telah turun dan mengendalikan Dao surgawi untuk dengan sengaja menciptakan pertanda surgawi? Su Fang memasuki alam Yang Mulia Surgawi. Di mana dia sekarang? Yuan Tiangong, serta semua makhluk hidup di alam semesta, sedang mendiskusikan pertanda surgawi yang muncul di kedalaman langit. Suara mendesing. Sesosok langsung melewati penghalang Yuan Tiangong dan tiba di alam semesta. Itu adalah Dragon leluhur. Menatap ke langit, mata leluhur Dragon dipenuhi rasa tidak percaya. Pertanda surgawi jelas berasal dari Yang Mulia Surgawi. Apa yang dilakukan Su Fang di Gunung Yang Mulia Surgawi hingga membuat Yang Mulia Surgawi begitu marah sehingga dia mengeluarkan dekrit dengan pertanda surgawi. Anak ini gelisah kemanapun dia pergi. Dia benar-benar melawan Dao dan membunuh surga di Gunung Yang Mulia Surgawi. Anak itu dalam masalah. Lindungi keluarganya terlebih dahulu. Jika tidak, ketika anak itu kembali, Dragon leluhur ini akan menjadi dalam masalah lagi. Dragon leluhur bergumam pada dirinya sendiri. Yang Mulia Surgawi menggunakan dia sebagai tunggangan dan akhirnya menyegelnya. Selain itu,
dia tidak tahu apakah Yang Mulia Surgawi masih hidup atau sudah mati. Tentu saja, dia tidak akan setia kepada Yang Mulia Surgawi. Token binatangnya ada di tangan Su Fang, dan Su Fang telah memperlakukannya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sepenuhnya setia kepada Su Fang, dia tidak akan mengkhianatinya saat ini. Setelah kembali ke Yuan Tiangong, Dragon leluhur secara langsung menggunakan kemampuan tertinggi untuk memindahkan kuil suci ke alam surga Hunyuan. Sebelum Su Fang memasuki gunung Yang Mulia Surgawi, dia telah menciptakan alam surga di alam surga Hunyuan dan menempatkan semua bawahannya di pohon Jianmu di sana. Pada saat ini, Dragon leluhur memindahkan kuil suci ke alam surga karena dia khawatir setelah pertanda surgawi muncul, hal itu akan membawa masalah bagi bawahan Su Fang. Pada saat itu, akan sulit untuk melapor kepada Su Fang. Di kuil suci, Su Yaotian, Xuan Xin, dan yang lainnya juga melihat pertanda surgawi. Sambil terkejut, mereka juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka semua cemas. Dengan munculnya pertanda surgawi, seluruh alam surga segera menjadi fokus perhatian seluruh dunia. Banyak ahli yang memperhatikan alam surga. Gelombang. Sesosok menerobos langit dan muncul di langit di atas alam surga. Su Fanglah yang kembali dari luar angkasa. Astaga, astaga. Begitu Su Fang muncul, dia segera menarik perhatian para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang. Su Fang sebenarnya kembali dari gunung Yang Mulia Surgawi. Dari kelihatannya, dia jelas dalam kondisi terluka parah. Apa yang terjadi di gunung Yang Mulia Surgawi? Dia memasuki gunung Yang Mulia Surgawi untuk menemukan kebenaran dari anomali dunia. Mengapa pertanda surgawi seperti itu muncul di kedalaman langit ketika dia tiba-tiba kembali? Banyak ahli berdiskusi secara diam-diam. Melihat Su Fang dalam keadaan terluka parah, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani datang dan menanyakan apapun pada Su Fang. Su Fang merasakan diskusi orang banyak dan tersenyum santai. Dalam sekejap, dia memasuki alam surga dan tiba di kuil suci. Su Yaotian, Xuan Xin, dan yang lainnya terkejut sekaligus gembira saat melihat Su Fang. Ketika mereka bertanya tentang pertanda surgawi, Su Fang dengan santai berkata, tidak apa-apa. Seseorang hanya terdorong ke dalam keputusasaan. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Su Fang tidak memberitahu mereka apa yang terjadi di gunung Yang Mulia Surgawi. Bahkan jika dia melakukannya, itu hanya akan membuat mereka semakin ketakutan. Namun, leluhur Dragon merasakan sesuatu yang tidak biasa dari aura Su Fang. Dia memandang Su Fang dengan kaget dan mentransmisikan suaranya, anak Su Fang, kamu benar-benar maju ke alam kaisar dan bahkan melampaui dunia. Aura kamu benar-benar membuat jantung leluhur ini berdebar. Dan pertanda surgawi, apa yang terjadi di gunung Yang Mulia Surgawi? Mungkinkah Anda benar-benar menentang Dao Surgawi dan berniat membunuh surga? Transformasi Su Fang mengejutkan Dragon leluhur. Sulit menemukan seseorang yang bisa menakuti Dragon leluhur yang sombong di bagian alam semesta ini. Naga tua, aku akan memberitahumu nanti. Berikan aku darah naganya. Su Fang tidak ragu-ragu dan langsung meminta darah naga dari leluhur Dragon. Anak Su Fang, leluhur ini adalah leluhur Dragon yang bermartabat, bukan sapi yang bisa kamu ambil sesuai keinginanmu. Kamu ingin leluhur ini berdarah segera setelah dia kembali. Jangan melangkah terlalu jauh. 2599. Naga leluhur yang agung sebenarnya telah menjadi sapi. Bagaimana mungkin naga tua itu tidak marah? Su Fang tidak membuang waktu dan mengulurkan tangannya. Klon yang dia tinggalkan di Sanctum of Sages terbang dan bergabung dengan tubuh aslinya. Kemudian, Su Fang meraih Beast Token dengan tangan kanannya. Naga leluhur benar-benar gila. Kamu bajingan, apa lagi yang bisa kamu lakukan selain mempermalukanku dengan Beast Token? Jika kamu memiliki kemampuan, lawanlah aku. Namun, nyawanya ada di tangan Su Fang. Bagaimana dia bisa menolak Su Fang? Pada akhirnya, dia dengan patuh mengeluarkan bola esensi darah dan menyerahkannya kepada Su Fang. Tidak lama lagi saya akan mengembalikan manfaat yang saya terima dari Anda 10 kali lipat. Adapun pertengkaran besarmu denganku, aku akan memenuhi keinginanmu setelah aku pulih. Kalau begitu jangan menyesalinya. Su Fang tersenyum mendominasi dan membuang darah naga leluhur. Naga leluhur mencibir di dalam hatinya. Kalau kamu sudah sembuh, aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Bantu aku mengatasi masalah di luar. Su Fang memberikan beberapa instruksi pada naga tua itu dan memasuki kedalaman tempat suci. Dia mulai melahap darah naga untuk memulihkan vitalitasnya. Su Fang melemparkan semua masalah yang akan menimpa naga leluhur. Di bagian alam semesta ini, hanya Su Fang yang bisa menekan naga tua itu saat ini. Yang lainnya, bahkan jika mereka adalah yang mulia penguasa, tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi naga tua itu. Di bagian terdalam Yuan Tiangong. Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran, di Hao, melihat pemandangan kembalinya Su Fang dengan jelas melalui cermin pengamatan langit.
Melambaikan tangannya untuk menggulung cermin pengamatan langit, mata Di Hao menjadi tajam, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Su Fang, awalnya aku berencana mencari alasan yang cocok untuk menekanmu setelah kamu meninggalkan Gunung Surgawi, terlepas dari apakah kamu berhasil atau gagal. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu sombong sehingga Anda berani membuat marah Dao Surgawi. Karena ada pertanda surgawi untuk membunuhmu, itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Kebangkitan Su Fang yang menantang surga tidak hanya beberapa kali menyinggung martabat rakyat kekaisaran, tetapi juga secara serius mengancam kekuasaan rakyat kekaisaran. Terlepas dari akibat Su Fang memasuki gunung layak surgawi, rakyat kekaisaran akan mengambil tindakan melawannya. Munculnya pertanda surgawi memberikan alasan terbaik bagi rakyat kekaisaran. Di Hao berkata dengan suara agung, Su Fang melawan Dao dan membunuh surga, mematuhi keputusan Dao surgawi. Siapapun bisa membunuhnya. Bunuh Su Fang, tetapi siapapun yang menentang keputusan Dao surgawi dan membantu Su Fang sama dengan menentang Dao surgawi. Tidak peduli siapa mereka, bunuh mereka tanpa ampun. Suaranya langsung menyebar ke seluruh Yuan Tiangong, mencapai alam surga Hunyuan dan bergema di seluruh dunia. Su Fang memang menentang Dao. Su Fang dan aliansi penentang Dao bagaikan api dan air. Bagaimana mereka bisa menentang Dao? Pertanda surgawi adalah keputusan surgawi. Pada saat ini, keberadaan tertinggi rakyat kekaisaran secara pribadi telah mengeluarkan keputusan ini. Bagaimana mungkin itu salah? Sebelum Su Fang memasuki gunung layak surgawi, dia sudah memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh yang mulia penguasa. Siapa yang berani membunuhnya? Keputusan Di Hao yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung mengguncang dunia. Namun, dengan ketenaran Su Fang, tidak ada yang berani menyerang Su Fang. Keberadaan tertinggi dari suara rakyat kekaisaran terdengar lagi. Su Fang dihukum oleh surga di gunung layak surgawi dan sekarang dalam kondisi cedera serius. Dia adalah anak panah di akhir penerbangannya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Takut dengan siapapun yang membunuh Su Fang, semua harta dan bawahannya akan menjadi miliknya. Suara mendesing. Kata-kata Di Hao langsung menimbulkan keributan. Su Fang membunuh manusia kultivator kita. Dia sudah menentang Dao, dan sekarang dia menentang Dao dan membunuh surga. Semua orang bisa membunuhnya. Saya bersedia menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuhnya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan bergema di atas gunung layak surgawi, dan kemudian sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Orang ini adalah Yang Mulia Penguasa Setengah Baya yang berwajah ungu. Dia adalah Yang Mulia Penguasa Klan Ji yang memiliki hubungan baik dengan orang-orang Qi. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 Yang Mulia Penguasa lainnya muncul di atas gunung layak surgawi. Imbalan yang besar akan menarik orang-orang pemberani, dan bahkan Yang Mulia Penguasa pun tidak terkecuali. Para penguasa yang mulia ini bergegas menuju gunung layak surgawi. Kaisar-kaisar ini bukanlah satu-satunya. Penguasa dan master di bawah level penguasa yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas menuju alam surgawi. Beberapa ada di sana untuk menonton pertunjukan, sementara yang lain ada di sana untuk memanfaatkan situasi. Ada juga yang ingin menambah hinaan. Kill 11. Yang Mulia Penguasa Klan Luo berteriak dengan keras, Su Fang membunuh orang-orang Klan Luo dan memaksaku menjadi bonekanya. Aku harus membalas hutang yang begitu besar. Jangan bertengkar denganku, Nyonya Besar Ji. Su Fang menentang Dao dan membunuh surga. Semua orang bisa membunuhnya. Bagaimana saya bisa tertinggal? Yang Mulia Penguasa Klan Ji berteriak dengan dominan. Dia segera membentuk segel dan hendak melancarkan serangan destruktif ke gunung layak surgawi. Yang Mulia Penguasa Klan Luo dan 4 Yang Mulia Penguasa lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka semua menggunakan kekuatan magis mereka atau mengaktifkan senjata ilahi tertinggi mereka untuk menghancurkan Su Fang dan gunung layak surgawi. Berhenti. Guntur bergemuruh. Kilatan petir menyambar dari kehampaan dan mengembun menjadi sosok Xiao Wanting. Kemudian, hanya Dao, Sang Qiu, dan Yang Mulia Penguasa dari klan Dewa Api Zhu yang juga muncul. Xiao Wanting berteriak pada Nyonya Besar Ji, Kaisar Luo, dan yang lainnya, bagaimana Su Fang bisa menentang Dao? Apa yang disebut pertanda surgawi pasti merupakan tipuan dari aliansi penentang Dao. Mereka ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat skema Dao Defiant Alliance? Atau kamu punya rencana lain? Suaranya seperti guntur. Itu mengguncang Yang Mulia Penguasa, menyebabkan mereka gemetar. Mereka tidak lagi berani menyerang gunung surgawi yang layak. Kaisar Zhu mencibir, Su Fang telah memasuki gunung langit agung. Kami belum mengetahui detailnya, tetapi kamu ingin membunuhnya. Menurutku kamu adalah penentang Dao. Hanya Dao yang berkata dengan tegas, kamu rakus akan harta Su Fang. Apakah kamu lupa apa yang terjadi dengan orang Qi dan klan Yi? Ekspresi Yang Mulia Penguasa langsung berubah. Seolah-olah seember air es dituangkan ke atas kepala mereka. Keserakahan di hati mereka telah padam sepenuhnya. Xiao Wanting, apakah kamu berani menentang kehendak Dao Surgawi? Apakah kamu tidak akan menuruti perintahku? Eksistensi tertinggi rakyat kekaisaran, Di Hao, akhirnya muncul.
Tekanan seperti dao surgawi menyapu dan menyelimuti Xiao Wanting, Kaisar Sang Qiu, dan yang lainnya. Di bawah tekanan Di Hao, Xiao Wanting dan yang lainnya gemetar. Seperti yang diharapkan dari pakar tertinggi rakyat kekaisaran, pakar terkuat di bawah level transenden. Penampilannya menghalangi 4 yang mulia penguasa yang kuat. Xiao Wanting berkata dengan keras, apa yang disebut pertanda surgawi adalah skema dari aliansi penentang Dao. Tuanku, tolong selidiki. Jangan lakukan sesuatu yang akan menghancurkan kepentinganmu sendiri. Wajah Di Hao dipenuhi dengan niat membunuh, pertanda surgawi berasal dari Yang Mulia Surgawi. Saya mempunyai penilaian sendiri mengenai hal ini. Kaisar Sang Qiu berkata, meski begitu, mengapa kamu tidak mendengarkan penjelasan Su Fang dan memahami apa yang terjadi di Gunung Surgawi? Kalau begitu, belum terlambat untuk mengambil keputusan. Di Hao berkata, siapa yang berani menentang keputusan Langit Agung? Saat Su Fang ditekan dan jiwanya dicari, semuanya akan terungkap. Xiao Wanting dan yang lainnya sangat marah. Kemarahan Kaisar Zhu adalah yang paling meledak-ledak. Su Fang telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia tidak memiliki keraguan saat ini. Dia berteriak dengan marah, apa keputusan Yang Mulia Celestial? Kehendak Yang Mulia Celestial telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa tiba-tiba mengeluarkan keputusan sekarang? Menurut pendapat saya, orang-orang kekaisaran tidak dapat mentolerir Su Fang dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan para pembangkang mereka. Beraninya kamu mempertanyakan kehendak Yang Mulia Surgawi. Anda pantas mati. Di Hao berteriak dengan dominan. Bayangan ilahi melompat keluar dari matanya dan langsung berubah menjadi bentuk Dharma Gunung Surgawi yang agung. Ini menekan Kaisar Zhu. Ledakan. Tubuh Dewa Kaisar Zhu dihancurkan oleh kekuatan bentuk Dharma dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Hanya roh mataharinya yang mampu melarikan diri. Kekuatan Tuan terkuat dari rakyat kekaisaran sangat menakutkan. Dia melukai Yang Mulia Tuan dengan satu serangan dan hampir membunuhnya. Serangan ini langsung mengejutkan semua orang. Xiao Wanting, Wei Dao, dan Sang Qiu semuanya bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Mereka semua mengaktifkan pertahanan atau harta karun Dharma mereka. Mereka yang menentang kehendak jalan surgawi akan dibunuh tanpa ampun. Apakah kamu masih berani menghentikanku? Tatapan mata Di Hao yang agung dan mematikan menyapu ketiga Yang Mulia Tuan. Kaisar Sang Qiu berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, apakah Anda tidak takut para penggarap ribuan dunia akan kecewa dengan tindakan Anda? Di Hao berkata dengan acuh tak acuh, Su Fang membunuh jalan surgawi. Saya akan membunuhnya sesuai dengan kehendak jalan surgawi. Siapa yang berani tidak patuh? Xiao Wanting, Sang Qiu, dan Wei Dao semuanya diam. Kaisar Luo, Matriark Ji, dan penguasa klan ilahi kuno, seperti orang Sansekerta dan Qi yang membenci Su Fang, semuanya sangat bahagia. Su Fang sudah mati kali ini. Su Fang arogan dan lalim. Dia berulang kali menantang martabat rakyat kekaisaran. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi hari ini. Mengapa Su Fang belum menunjukkan dirinya? Mungkinkah dia terluka parah di Gunung Langit Surgawi? Pada saat ini, pinggiran alam surga dikelilingi oleh tuan-tuan yang kuat dari berbagai faksi. Hampir semua Yang Mulia Tuan dan Tuan yang tak tertandingi telah muncul. Melihat rakyat kekaisaran telah menyerang Su Fang, semua orang yakin Su Fang pasti akan mati. Beberapa menghela nafas, sementara yang lain menyombongkan diri. Tiba-tiba, Su Fang tidak hanya tidak bersalah, tetapi dia juga berkontribusi besar dalam menyelamatkan ribuan dunia. Rakyat kekaisaran sangat tidak adil. Saya, Chu Bingyan, tidak yakin. Seorang pemuda berpakaian hitam terbang keluar dari kerumunan. Dia adalah jenius Yuan Tiangong, Chu Bingyan. Saya, Mo Tiangong, juga tidak yakin. Saya, Seng Wuji, juga tidak yakin. Astaga! Mo Tiangong, Seng Wuji, dan ratusan kultivator lainnya terbang keluar dari kerumunan karena kemarahan mereka dan berdiri di antara alam surga dan Di Hao. Di bawah kehendak surga, semua yang tidak yakin akan dihancurkan. Suara Di Hao dipenuhi dengan niat membunuh. Kaisar Luo, Matriark Ji, dan selusin Yang Mulia Tuan lainnya yang baru saja tiba mulai menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk menyerang alam surga. Tiba-tiba, suara Su Fang terdengar dari alam surga. Tuan Di Hao, Anda merawat Su Fang dengan baik di masa lalu. Saya, Su Fang, bukanlah seseorang yang menggigit tangan yang memberinya makan. Jika Anda pergi sekarang, saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Selanjutnya, saya, Su Fang, dapat berjanji kepada Anda bahwa kami tidak akan pernah berpikir untuk menggantikan rakyat kekaisaran. Di Hao tercengang. Kemudian, dia berteriak dengan sikap yang benar dan mendominasi, Su Fang, kamu melawan langit dan membunuh langit. Bahkan langit pun tidak bisa mentolerirmu. Kami, orang-orang kekaisaran tertinggi, adalah orang-orang yang menguasai banyak sekali dunia atas nama surga tertinggi. Bagaimana kita bisa melawan kehendak surga? Jika Anda menyerah dengan patuh, saya mungkin memberi Anda kesempatan untuk hidup karena kontribusi Anda di masa lalu.
Su Fang menghela napas. Dia telah berjanji kepada penjaga gunung bahwa dia tidak akan menyerang rakyat kekaisaran. Namun, rakyat kekaisaran sedang mencari kematian. Apa yang bisa dia lakukan? Dia segera mengirimkan pemikirannya kepada Dragon leluhur. Loh tua, aku serahkan padamu. Mereka hanya sekelompok semut. Kamu sebenarnya perlu merepotkanku. Namun, aku seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak manfaat dengan menelan semua yang mulia Tuan ini, kan? Dragon leluhur muncul di luar alam surga dalam sekejap. Orang ini pasti antek Su Fang. Bunuh dia. Kaisar yang meliputi berteriak dengan dingin saat dia melepaskan segel yang mengejutkan. Sungai bintang melonjak dan menyapu naga leluhur. Enyahlah. Dragon leluhur membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi. Dia berubah menjadi naga raksasa dan bergegas keluar. Sungai bintang yang bergelombang langsung hancur. Kaisar Luo ditelan oleh naga raksasa itu dan kemudian dihisap ke dalam perut Dragon leluhur. Dragon leluhur menepuk perutnya dan mengangguk puas. Tidak buruk. Wan Dao yang mulia Tuan tidak buruk. 2600. Kekuatan mengerikan macam apa yang dibutuhkan untuk membunuh yang mulia dalam sekejap. Bahkan di Hao, penguasa tertinggi rakyat kekaisaran, akan kesulitan melakukannya. Seorang transenden. 3 kata ini muncul di benak setiap orang. Untaian ketakutan dan rasa hormat tidak bisa tidak muncul dari hati semua orang, dan semua orang termasuk di Hao gemetar. Dragon leluhur, yang telah berubah menjadi seorang pemuda berjubah emas, menatap dingin ke arah di Hao dan yang mulia guru tertinggi lainnya. Dia menyeringai dan berkata, siapa yang mengatakan bahwa dia akan menegakkan keadilan atas nama surga dan membunuh Su Fang? Orang ini tidak terkalahkan. Lari. Salah satu yang mulia guru melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia langsung melarikan diri ke dalam kehampaan dan berteleportasi. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Dragon leluhur mencibir dengan dominan. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Cakar naga emas yang besar menjangkau ke dalam kehampaan dan meraih yang mulia guru seolah-olah dia adalah seekor ayam. Kemudian, Dragon leluhur membuka mulutnya dan menghisap. Tubuh ilahi yang mulia guru, dunia batin, dan roh yang langsung hancur oleh kekuatan ilahi yang merobek dan mengerikan. Mereka berubah menjadi aliran darah dan tersedot ke dalam perut Dragon leluhur. Dalam sekejap mata, penguasa tertinggi lainnya terbunuh. Yang mulia guru yang ingin melarikan diri segera melepaskan gagasan itu dan memandang di Hao dengan ngeri. Orang-orang ini datang dengan agresif. Mereka berpikir bahwa meskipun Su Fang masih memiliki kekuatannya, dia tidak akan bisa lepas dari nasib ditindas oleh rakyat kekaisaran. Apalagi dia kini terluka parah. Bukankah mudah untuk menangkapnya? Tidak ada yang menyangka bahwa guru transenden yang menakutkan bersembunyi di sisi Su Fang. Membunuh yang mulia guru seperti membunuh seekor ayam. Mereka merasa seperti baru saja menendang lempengan besi. Semua orang putus asa. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan penguasa tertinggi rakyat kekaisaran. Di Hao juga telah benar-benar kehilangan aura keagungan dan dominasinya yang tinggi dan perkasa yang menentukan hidup dan mati Su Fang. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Terlihat hatinya juga dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Dia harus memaksakan dirinya untuk tenang. Dia menatap Dragon leluhur dan bertanya dengan suara gemetar, Kamu adalah Tuan Dragon leluhur. Dragon leluhur cukup terkejut. Dia mendengus dan berkata, kamu memang layak menjadi budak guru surgawi di dunia segudang. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Aku tidak percaya kamu masih mengenaliku. Suara mendesing gelombang Kill 11. Dalam sekejap, terdengar suara seruan di sekitar, dan keributan melanda segala arah seperti air pasang. Eksistensi macam apa naga leluhur itu? Legenda mengatakan bahwa dia adalah naga ilahi pertama yang lahir di alam semesta dan nenek moyang semua naga ilahi di dunia. Eksistensi mengerikan dalam legenda sebenarnya telah muncul di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa leluhur Dragon benar-benar mengambil tindakan atas nama Su Fang. Orang-orang secara alami mengira bahwa leluhur Dragon adalah pendukung Su Fang. Dengan pendukung yang begitu kuat, siapa yang akan ditakuti oleh Su Fang di dunia segudang? Bahkan jika itu adalah orang-orang kekaisaran tertinggi, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Xiao Wanting, Kaisar Unidao, dan yang lainnya menghela nafas lega. Itu benar-benar Tuan Naga Leluhur. Di Hao secara alami mengetahui bahwa naga Daozu dibelenggu oleh Yang Mulia Surgawi dan diperlakukan sebagai tunggangan. Dia segera menenangkan diri dan merasa lebih percaya diri di depan naga leluhur. Dia kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, bolehkah saya tahu mengapa Tuan Naga Daozu mengambil tindakan atas nama Su Fang? Tuan Naga Leluhur harusnya mengetahui tentang pertanda surgawi yang baru saja muncul. Su Fang melawan surga dan membunuh surga. Tuan Naga Leluhur melindunginya. Apakah kamu tidak takut dihukum oleh surga? Dihukum oleh surga. Saya bahkan tidak tahu apakah Yang Mulia sudah mati atau masih hidup. Di manakah surga sekarang? Naga Leluhur tertawa dengan arogan. Sosoknya melintas saat dia menyerbu ke tengah-tengah para kaisar.
Raungan naga terdengar satu demi satu saat tiga kaisar dicabik-cabik oleh cakar naga leluhur dan dimakan. Menyenangkan. Naga leluhur ini tidak pernah merasa begitu menyenangkan selama bertahun-tahun. Naga leluhur tertawa gembira dan menerkam ke arah Di Hao. Naga leluhur, raja ini mengendalikan segudang dunia atas nama langit tertinggi. Apakah kamu berani membunuh raja ini? Di Hao berteriak dengan dominan sambil mengulurkan patung dengan kedua tangannya. Patung itu berukuran orang normal dan berpenampilan seperti yang mulia. Itu memancarkan keagungan tertinggi surga dan berisi surga dan hukum segudang dao alam semesta. Begitu Di Hao mengeluarkan patung itu, kekosongan di sekitarnya segera bergemuruh karena guntur. Kekuatan seluruh alam semesta seakan terkonsentrasi pada patung tersebut, membuatnya tampak seperti penguasa tertinggi alam semesta. Tubuh Dharma yang mulia. Cahaya ilahi naga leluhur langsung berubah saat dia tiba-tiba berhenti. Orang-orang di luar alam surga tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Mereka merasa kagum dan tunduk ketika mereka semua berlutut di hadapan patung itu. Tentu saja patung itu bukanlah patung biasa. Itu secara pribadi diukir oleh Yang Mulia Surgawi dan berisi kekuatan surgawi tertinggi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, patung itu telah menyerap kekuatan keyakinan dari segala sesuatu di dunia segudang dan mengandung sejumlah kehendak Yang Mulia Surgawi. Jika patung itu diaktifkan, ia dapat melepaskan kekuatan surgawi tertinggi dan bahkan menekan para transenden. Orang-orang kekaisaran selalu memperlakukannya sebagai harta klan dan tidak akan pernah menggunakannya kecuali jika berada dalam bahaya kepunahan. Bahkan selama Perang Dua Dunia, Di Hao tidak mengeluarkannya. Menghadapi naga leluhur sekarang, Di Hao tidak punya pilihan selain mengambil patung tubuh Dharma yang mulia untuk menyelamatkan hidupnya. Cahaya ilahi naga leluhur menyapu patung itu. Itu hanya boneka dengan aura yang mulia. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Meskipun itu hanya patung tubuh Dharma yang mulia, itu cukup untuk membunuhmu. Di Hao berteriak dengan dominan dan segera berkata, naga leluhur, jangan paksa aku menggunakan tubuh Dharma yang mulia surgawi ini untuk membunuhmu. Naga leluhur memperlihatkan ekspresi ketakutan dan keraguan. Dia dibelenggu oleh Yang Mulia Surgawi dan memiliki ketakutan naluriah terhadap Yang Mulia Surgawi. Ketika Di Hao mengeluarkan patung tubuh Dharma yang mulia, dia tidak bisa tidak menghormatinya. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak takut. Terlebih lagi, naga leluhur licik dan tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Di Hao. Di Hao mendapatkan kembali kendali atas situasi dan mendapatkan kembali keagungan tertinggi sebelumnya. Dia menyingkirkan patung tubuh Dharma yang mulia dan diam-diam mengirimkan suaranya ke naga leluhur. Jika aku tidak salah, Tuan Naga Leluhur bertarung demi Su Fang karena lencana penjinak binatang. Naga leluhur mendengus. Terus. Di Hao berkata, selama Tuan Naga Leluhur setuju untuk tidak ikut campur dalam masalah hari ini, aku berjanji setelah aku menekan Su Fang, aku akan memberimu lencana penjinak binatang. Sejak saat itu, kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu sepenuhnya. Benar-benar. Naga leluhur mencibir. Dia adalah monster tua yang ada bersama alam semesta. Dia telah melihat segala macam konspirasi dan tipu daya. Bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai omong kosong Di Hao? Jika Di Hao benar-benar menekan Su Fang dan mendapatkan lencana penjinak binatang, dia secara alami akan menggunakan lencana penjinak binatang untuk membelenggu naga leluhur tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, nasib naga leluhur akan 100 kali lebih menyedihkan daripada jatuh ke tangan Su Fang. Namun, naga leluhur tidak mengeksposnya. Dia terkekeh dan berkata, aku berjanji padamu. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Naga Leluhur. Di Hao terkejut dan senang. Menurutnya, bagaimana Su Fang, yang telah kehilangan perlindungan naga leluhur, bisa menjadi lawannya? Su Fang, bukannya aku tidak mau membantu, tapi lelaki kecil dari kerajaan ini memiliki harta yang bisa menahanku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kamu yang membawa masalah ini pada dirimu sendiri, jadi kamu bisa mengatasinya sendiri. Naga leluhur menertawakan Fang Tianji. Dia melesat ke langit dan menyaksikan tanpa melakukan apapun. Dia tidak terlalu berharap Di Hao akan menekan Su Fang dan membantunya mendapatkan lencana penjinak binatang. Lelucon yang luar biasa. Di Istana Advent, Su Fang dan Su Wanzhen bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal. Mereka bahkan dapat dengan mudah membunuh inkarnasinya. Pada saat ini, Su Fang telah maju ke tingkat master berdaulat dan memiliki kekuatan transenden yang kuat. Bahkan naga leluhur pun takut. Bagaimana dia bisa ditekan oleh Di Hao? Bahkan jika Di Hao memiliki patung tubuh Dharma Dewa Surgawi, mustahil untuk menekan Su Fang. Su Fang memang telah kehilangan lebih dari separuh kekuatan hidupnya. Naga leluhur tahu betapa menakutkannya kemampuan pemulihan Su Fang. Ditambah dengan esensi darahnya, dia memperkirakan dia telah pulih banyak hanya dalam beberapa jam. Su Fang memerintahkan naga leluhur berkeliling seperti preman bayaran, yang membuat naga leluhur tidak puas. Dia ingin melihat kekuatan Su Fang yang sebenarnya, sehingga dia bisa menggunakan Di Hao untuk mengujinya. Di Fang Tianji,
Banyak master di bawah komando Su Fang, serta ratusan juta pembudidaya dan Big Goblin, semuanya terkejut dan terkejut ketika naga leluhur muncul. Siapa yang tahu bahwa naga leluhur akan ditakuti oleh Di Hao? Semua orang di Fang Tianji gemetar, lalu menjadi panik dan putus asa. Mereka merasa seolah hari kiamat telah tiba. Xiao Wanting, Wei Dao, Sang Qiyu, dan yang lainnya kembali putus asa, sama seperti semua orang di Fang Tianji. Para guru yang berdaulat dan dewa tak tertandingi yang cukup beruntung bisa lolos dari cengkeraman naga leluhur, terutama klan dewa dan pasukan yang sangat membenci Su Fang, semuanya merasa gembira dan bangga. Su Fang, kamu telah kehilangan pendukungmu. Mengapa kamu tidak keluar dan menyerah? Kursi ini menjanjikan bahwa jika Anda tunduk dengan patuh, kursi ini dapat menyelamatkan nyawa Anda. Di Hao mendapatkan kembali aura keagungan dan dominasi sebelumnya. Aura Master Sovereign Puncak menyelimuti Fang Tianji, menyebabkan batas Fang Tianji terus-menerus hancur. Ledakan. Gelombang aura ilahi dunia Yin dan yang menembus udara seperti pedang tajam, menantang langit dan menerobos penindasan dan belenggu aura ilahi di Hao. Sosok Su Fang muncul di langit di atas Fang Tianji bersama dengan aura dewa. Su Fang. Dalam sekejap, sosok tersebut menjadi fokus perhatian semua orang. Su Fang tampak seperti berusia 40-an, dan auranya sedikit lemah. Seperti yang diduga, dia terluka parah. Meskipun ia telah pulih dalam waktu singkat, ia masih jauh dari kondisi puncaknya. Di Hao merasakan aura Su Fang dan segera menjadi tenang. Dia memperlihatkan senyuman yang mendominasi dan menatap Su Fang dengan jijik. Su Fang, aku tidak ingin melakukan ini padamu, tetapi kehendak langit tidak bisa dilanggar. Sebaiknya kamu menyerah dan aku tidak akan membuat segalanya terlalu sulit bagimu. Su Fang tersenyum ringan. Eksistensi tertinggi di hatinya sekarang seperti awan mengambang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya akan mengatakannya lagi. Jika Anda pergi sekarang, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Di Hao mengangkat alisnya. Yang mulia penguasa klan Ji berteriak dengan dominan, Su Fang, kamu akan mati, tetapi kamu masih berani bersikap sombong. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Begitu dia selesai berbicara, gelabela matriark Ji tiba-tiba terbelah. Suan guang hitam melesat dan mendarat di langit di atas Su Fang. Itu adalah harta ajaib yang panjangnya 10 zang dan seperti jarum. Itu memancarkan suan guang hitam dan melepaskan kekuatan mengejutkan yang bisa menutup ruang antara langit dan bumi. Ruang di sekitar Su Fang langsung membeku. Itu disegel dengan kuat oleh harta sihir jarum hitam. Di bawah aura ilahi dari jarum penstabil surga kaisar ini, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melampaui langit dan bumi, kamu masih akan dibelenggu oleh kaisar ini. Kali ini, kamu tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Berikan aku hidupmu. Matriark Ji berteriak dengan dominan seolah hidup dan mati Su Fang sudah berada dalam kendalinya. Kamu pikir kamu bisa begitu sombong di hadapanku? Faktanya, bukan hanya kamu, termasuk Di Hao, yang hanyalah badut di mataku.